materi kelihatan, terus video saya on cam, fix, suara jelas sebelum saya lanjutkan? Aman, Pak. Pak. Lanjut. Aman. Gas, Oke. Pak. Terkontrol, Pak. Terkontrol. Baik teman-teman, kita bicara tentang peluang dan strategi usaha, gitu kan? Kenapa sih kita kalau bicara peluang ini banyak ya teman-teman, nggak hanya usaha sebenarnya. Saya yakin mungkin di sini mayoritas kan teman-teman bekerja semua ya. Nah, ketika teman-teman bekerja itu kan bagian dari peluang ya. Ketika mungkin dulu ketika kita sekolah ya dari SMA, terus kita mungkin mencari kerja, terus kita mendapatkan kerja, itu adalah peluang. Nah, ini kita coba bahas berkaitan dengan peluang dan strategi usaha. Jadi peluang ini adalah ibaratnya kesempatan ya, kesempatan yang memang harus dalam arti peka ya. Misalnya tadi sebagai contoh, misalnya teman-teman mungkin sekarang yang bekerja itu kan ketika dulu mencari pekerjaan itu kan banyak cara ataupun banyak hal-hal yang sudah dikorbankan. Nah, ketika ada peluang maka itu teman-teman ambil. Dan sekarang teman-teman bekerja. Dan begitu juga dengan kita bicara konteksnya ini dari wirausaha ya, pengertian peluang usaha. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kita lihat bahwa konteks pengertian dulu ya, kalau kita bicara pengertian peluang usaha itu apa sih? Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini peluang itu berarti apa? Kesempatan gitu, ya. Kesempatan yang ada gitu. Peluang ya, bukan berarti peluang itu punya uang, tapi bagaimana ada suatu kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Jadi ada sebuah peluang. Ya. Oke, mungkin saya ingin bertanya teman-teman di sini, sebagian besar daripada bekerja semua ya? Ya, mayoritas di sini ya? Sudah. Iya, Pak. Oke, ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan itu peluang atau bukan? Peluang, Pak. Nah, peluangnya itu yang diinginkan atau tidak? Diinginkan, Pak. Dapat uang buat bayar kuliah. Oh gitu. Ataupun mungkin ada orang mungkin ketika dia mendapat pekerjaan cuma karena ya udahlah, mungkin karena lagi butuh gitu. Ada yang seperti itu? Mungkin itu ada, Pak, kayak apa sih, part time gitu. Kerja Kerja cuma gabut, Pak. Hah? Gabut? Iya, kerja cuman nyari kesibukan aja kali, Pak. Ada kali. Tapi itu peluang juga nggak, teman-teman? Peluang kan? Peluang ya? Iya, Pak, peluang. Cuman bedanya konteksnya kemarin kalau kita di materi sebelumnya itu kan berkaitan dengan mindset ya. Tadi dia bekerja memang untuk apa gitu. Nah, kalau dikatakan memang peluang ya semuanya peluang. Tinggal bagaimana kita ibaratkan peluang ini menjadi emas lah, bahasa seperti itulah ya. Ya tadi teman-teman ngelamar pekerjaan ya, mungkin banyak ngelamar ke sana kemari, terus tiba-tiba ada panggilan interview dan itulah peluang. Ya peluang pertama kan interview ya, interview kerja. Lolos atau tidaknya, ya itu kan mungkin nanti setelah ada seleksi. Nah, ketika interview kerja ternyata teman-teman terpilih. Nah, itulah disebut dengan peluang. Nah, peluang kalau kita bicara tentang mencari pekerjaan sama ketika nanti kita peluang untuk berusaha, jenisnya sama, konteksnya sama. Cuman memang ini dikaitkan berkaitan dengan yang lainnya. Maksudnya yang lain apa? Tadi kalau kita bicara kerja, memang mungkin tadi kita kebutuhan kita nih. Kita butuh kerja, kita nyari kerja gitu. Ada peluang kita ambil. Nah, tapi bagaimana ketika kita nanti ataupun mungkin sekarang ketika bekerja ingin berusaha, nah kadang-kadang itu sebenarnya peluang ada, tapi konteksnya tadi berbeda ketika maunya gimana sih kalau kita mau usaha ini, apakah yang kemarin kita bicara di materi sebelumnya kan, mau kita ambil sebagai mungkin sampingan atau mungkin hanya sebagai menambah relasi. Nah, sehingga apa peluang itu yang ada tidak sefokus mungkin yang sekarang ada gitu. Nanti aja deh, kan kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi konteksnya dalam dunia kerja ya, kita lagi bekerja, ini peluang yang harus kita ambil. Jadi lebih fokus utamakan. Nah, di sini kalau kita bicara peluang usaha ini, iya, kalau kita bicara konteksnya sama, itu kesempatan ya. Adanya suatu kesempatan ya, kesempatan yang mungkin itu menjadi suatu suatu usaha kita untuk menjadi seorang wirausaha atau menjadi seorang entrepreneurship ya, dengan berbagai daya. Sama juga teman-teman ya, karena kan nggak semudah dalam arti gini, peluang sebenarnya gini, peluang itu ada ya. Contoh gini lah konteks teman-teman,
berita terakhir kemarin 2021 bahwa 8 juta ya 8 juta lulusan perguruan tinggi di Indonesia ini baru 26% terserap di dunia kerja. Ya. Bahkan kemarin kabar itu dari Menkan mereka Pak Sandi Uno itu bukan dari Mas Nadiem dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bahwa hanya 10% sebenarnya terserap dari 8 juta itu. Berarti kan hanya 800.000 gitu. Nah, sisanya gimana? Mungkin pertanyaan saya adalah teman-teman, sebenarnya sekarang ini peluang kerja itu ada atau enggak sih? Ayo. Ada atau enggak? Ada, Pak. Ada. Ini dulu ya, baru ntar kita coba kita mainkan di ranah ini dulu ketika mungkin sekarang sebagai mayoritas kita bekerja. Ada ya sebenarnya peluang kerja itu? Banyak enggak? Enggak, Pak. Enggak terlalu sih, Pak. Cuman kalau di masa pandemi ini kayak masih ada aja peluang kerjanya. Kayak jadi relawan. Itu pun yang harusnya dibayar ya, Pak ya, relawan. Teman-teman tahu Jobstreet ya, pasti punya Jobstreet ya? Punya aplikasi Jobstreet hampir di sini. Wajib ada. Oke, teman-teman ini satu aplikasi Jobstreet, teman-teman lihat, satu posisi klik accounting itu ada 3.000 lowongan loh teman-teman. Pasti teman-teman pasti pernah lihat itu kan? Pernah, Pak. Ya. Pernah, 3.000 lowongan, sampai 1.000 kemarin saya klik coba untuk accounting aja itu 2.000 lowongan loh teman-teman. Dari level paling rendah sampai level paling atas dengan satu posisi. Ya, itu baru satu aplikasi Jobstreet. Belum kita bicara LinkedIn, kita belum bicara Kaliber, kita belum bicara lowongan kerja. Belum lagi kita bicara karir.com, ya banyak sekali aplikasi. Nah, sebenarnya apa? Peluang itu ada nggak sebenarnya teman-teman? Ada ya, banyak ya, banyak. Banyak dong, gitu. Nah, pertanyaan kenapa 8 juta lulusan perguruan tinggi itu hanya 10% sampai 26% terserap? Berarti ada something wrong gitu. Apa teman-teman? Gitu. Masalahnya di mana sih? Makanya kemarin kan sering banyak dibahas kenapa sih sarjana itu banyak yang nganggur, gitu loh. Ya karena tadi ada peluang-peluang ini yang tidak cocok. Ya, maksudnya apa? Ya mungkin bisa jadi ya berkaitan dengan tadi kemampuan, skill dan lain sebagainya itu tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Ini kita bicara konteks bekerja ya teman-teman ya. Banyaknya pekerjaan di luar sana gitu kan dan juga banyaknya lulusan itu adalah peluang. Jadi peluang ini ada gitu. Tapi ya itu tadi ya dari daya usahanya segala macamnya ternyata tidak cocok. Ya, nggak dapat kan? Nah, terus nyari lagi peluang yang lain, kerja, lowongan, lamar lagi, segala macamnya. Nah, begitu juga dengan peluang usaha gitu. Kalau sebenarnya peluang usaha ini ada nggak banyak? Nggak banyak. Nanti kita bahas ya teman-teman. Ada, mungkin kita bicara slide satu-satu kita coba gali gitu. Kalau peluang kerja pasti banyak ya. Kita lihat di Jobstreet, kita lihat di LinkedIn, kita lihat di karir.com, kita lihat di lowongankerja.com ya. Terus banyak sekali aplikasi, pasti itu banyak peluang. Ibaratnya apa? Sudah disediakan ya. Kalau kita bicara nyari kerja itu udah ada disediakan ya. Dulu mungkin zaman saya itu nggak bisa begitu karena apa? Belum ada aplikasi. Kita masih ngelamar pakai koran Kompas setiap hari Sabtu kita cari itu kan kita gunting lowongannya kode pos PO Box dan lain sebagainya kita kantor pos. Tapi sekarang banyak ya peluangnya dulu kita nyari kerja dengan peluang sekarang sebenarnya lebih dimudahkan sekarang. Lalu bagaimana dengan peluang usaha gitu. Peluang usaha ini otomatis adalah kejelian. Nah, nanti kita coba bahas teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kita konteks kita lihat bahwa pengertian peluang usaha tadi adalah kesempatan ya yang ada ya dari berbagai daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita bicara gini teman-teman, ya ada peluang tuh ambil aja itu kan kesempatan kan pasti gitu ya. Itu peluang lo ambil aja kesempatan. Nah, yang ngambilnya ini gimana gitu loh teman-teman. Maksudnya apakah misalnya saya nih ingat ini peluang nih bagus nih gitu. Oke, sekarang contohnya dengan kondisi Covid ini teman-teman. Kemarin kita coba bahas. Sebenarnya dari awal sampai sekarang yang diuntungkan siapa ini teman-teman dalam kondisi COVID? Peluang bisnisnya. Siapa teman-teman? Rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Iya, Pak, diuntungkan. Saya kan kerja di rumah sakit, Pak, soalnya. Yang diuntungkan itu jual beli rapid test ya. Iya, Pak, itu. Tahu gak sih, Pak, di rumah sakitku itu tuh jadi apa
pemasukan paling besar di rumah sakit. Yes. Nah, dia peluang ngambil dari, mohon maaf ya, kita bicara non profit dalam arti ya negatif gitu loh. Maksudnya ngambil peluang dari orang yang sakit kan gitu kan. Tapi ya, it's okay lah barangkali. This is a business gitu kan, hospitality semuanya rumah sakit, bisnis is bisnis gitu kan. Nah, tapi kalau saya bicara konteks bisnis dalam artian yang dalam arti real kita lihat itu ya, sebenarnya siapa sih yang sekarang nih selain rumah sakit kita bicara ya, yang diuntungkan tuh bisnis apa nih teman-teman? Masker, Pak. Masker. Hand goreng. sanitizer. Teman-teman mungkin dari kita awal pandemi sampai sekarang, bisnis industri yang diuntungkan adalah e-commerce teman-teman. Ya. Peluang itu diambil oleh siapa teman-teman? Nah, teman-teman pasti tahu lah siapa? Tokopedia, siapa lagi? Lazada, Tokopedia. Lazada baru sekarang dia nih, karena dia mungkin ngeliat boomingnya ini ya. Nah itu tadi teman-teman, dari Tokopedia, dari Shopee, Lazada, Bukalapak yang ada, tidak semua bisa ngambil peluang utama, ya kan? Number one tetap Shopee. Internet seperti itu ya teman-teman. Bagaimana dia bisa ngambil peluang? Soalnya teman-teman di sana udah aja belum? Pagi aja di sini. Pagi aja. Iya, Break dulu ya, sebentar ya. Iya, Pak. Break dulu ya, denger aja nih ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, masih aman ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, kita coba pengertian pulang lagi ya dari Wikipedia. Ya, kita lihat di sini peluang usaha ialah sebuah proses pengidentifikasian ya, pengembangan dan perencanaan usaha yang bisa menciptakan proses yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu hingga bisa menciptakan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi penuh risiko dan ketidakpastian. Jadi kalau misalnya dari pengertian Wikipedia ini adalah ketika ada kita bicara peluang usaha adalah sebuah proses pengidentifikasian. Ya, yang tadi saya bilang dengan kondisi COVID ini semua orang melihat peluang usaha itu menjadi suatu sebuah proses identifikasi pengembangan sehingga terjadi usaha. Makanya teman-teman kalau teman-teman kita berita ataupun mungkin informasi-informasi di kondisi pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang muncul. Ya, startup itu kan perusahaan rintisan ya, perusahaan rintisan dan itu lebih banyak ke teknologi. Ya, coba bayangkan ya itu tadi ya, e-commerce sudah pasti berkembang terus dia. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, detik ini mereka masih banyak peminatnya.
ya bisnis e-commerce dalam arti Shopee tadi. Nah, lalu yang kedua adalah itu tadi bagaimana dari e-commerce di bisnis Shopee dan lain sebagainya dia bekerjasama dengan apa? Dengan pihak kurir, pihak logistik. Dulu kan kita logistik taunya apa teman-teman? Selain kantor pos. Sebelum pandemik ini. Ingat nggak? JNT. JNE. Tiki. Iya, JNT. Iya, JNE, Enggak, JNT. Tiki dulu tuh. Tiki. Pos, terus ada Tiki, terus ada JNE. Terus JNT. Oh, sekarang banyak sekali teman-teman ya. Si Cepat, Niza. Wahana Pak. Wahana udah lama juga. Terus apa lagi tuh? Antar aja Pak. IDX. Dan sekarang saking memang arus globalisasi ini teman-teman, sebagian besar dari bisnis logistik kita tuh dari luar loh teman-teman. Lebih banyak dari mana? Singapura. Ya e-commerce kita juga dari Singapura, Shopee Singapura, ya kan? Grab Singapura, semuanya dari Singapura paling banyak gitu kan. Sama Ninja itu Singapura nggak salah Fun gitu. Ekspor segala macam tuh dari beberapa negara ya istilahnya. Itulah peluang ya. Dia melihat peluang nih gitu. Kan otomatis kan ketika dia bicara e-commerce kan dia bicara nggak mungkin dong. Kalau misalnya kita bicara pengantaran barang lewat apa nih? Itu kan logistik. Ya itu tadi, buatlah usaha-usaha ini. Nah, itu pengetahuan pengusaha. Akhirnya apa? Muncul sekarang banyak bisnis rintisan startup. Nah, muncul lagi bisnis-bisnis yang teknologi kayak edutech ya kan dari Ruang Guru. Kan Ruang Guru memanfaatkan sekali ketika dengan kondisi pandemi ini. Ini tadi peluang ya, dia melihat peluang yang ada, di proses peluang tersebut maka menjadi sebuah bisnis ya, rintisan startup, terus muncul Genius dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bank pun sudah ya, muncul fintech ya, pinjol zaman online. Tapi memang terkenal namanya fintech ya. Fintech banyak sekali tuh. Sekarang teman-teman lihat bank itu udah nggak ada wujudnya dalam artian mereka sudah mobile banking. Tahu Bang Aladin ya? Bang Aladin yang di Alfamart rame. Iya, Teman-teman lihat. Nah, Bang Aladin itu kan salah satu bank yang memang tidak ada fisiknya. Ya, gitu kan. Nah, dia melihat peluang tadi. Kenapa dia munculkan itu? Ya orang sekarang bermain dengan itu. Ya kayak saya jauh-jauh sekarang muncul Bitcoin segala macam itu kan ke kripto dan segala macam itu peluang gitu kan. Tapi bukan yang di ini ya, bukan yang binomo yang kemarin itu ya. Itu judi itu. Itu usaha yang lain itu ya, bukan di situ. Nah, menurut Robin and Coulter, peluang usaha itu segala proses yang melibatkan individu ataupun satu kelompok. Jadi, kalau menurut Robin, ya kalau kita ingin bicara peluang, bisa dalam arti individu kita ingin mulai usaha, bisnis gitu, ataupun kita bergabung dengan kelompok ya, mitra partner ya teman kita dengan menggunakan sarana tertentu. Nah, sekarang kan bisnis startup itu gitu teman-teman. Teman-teman tahu sayur box ya? Tahu ya sayur box? Tahu sayur box nggak? Tahu, Pak. Nah, sayur box itu kan berawal dia melihat kondisi pandemi kemarin orang susah, kesulitan ketika ingin keluar rumah. Makanya dibuatlah sebuah usaha rintisan startup itu sayur box. Sama juga seperti kita lihat dulu Kopi Kenangan, Kopi Janji Jiwa, dan lain sebagainya. Bagaimana dia membentuk orang-orang di Kopi Kenangan ini kan orang-orang dia mantan di e-commerce teman-teman. Ya, ada yang dari Gojek, ada yang dari Tokped. Ini bergabung dalam suatu wadah membuat suatu PT, yaitu tadi di Kopi Kenangan tersebut, gitu kan orang-orang tersebut itu. Nah ini nanti teman-teman bisa baca ya, ini sebagian aja saya coba berkaitan dengan pengertian peluang usaha, ya kan. Mungkin di sini kita lihat ambil dari Arif Adi Pranata ya. Peluang usaha ini suatu risiko yang harus diambil dan juga dihadapi untuk dapat mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungan dengan finansial. Jadi kalau kita bicara kemarin pengertian entrepreneurship, bahwa memang mindset entrepreneurship itu adalah bagaimana kita bisa tadi mengambil resiko. Ketika kita, ya sama sih teman-teman ya, ketika kita bekerja kan pasti beresiko. Kita ambil pekerjaan itu adalah resiko kita. Bagaimana kita bisa harus maksudnya bekerja dengan baik di situ ya. Bagaimana kita bisa mencapai target, ya bagaimana kita bisa berkarir situ ya. Nah itu resiko. Kalau kita nggak tercapai target, resikonya apa? Ya bisa jadi mungkin bermasalah di karir kita, ataupun mungkin ada pengurangan dan segala macamnya. Nah, sini kita bicara risiko itu tidak hanya di peluang usaha, tapi di peluang-peluang lain. Tapi di peluang usaha ini adalah memang mau tidak mau kita resiko itu pasti harus kita dalam arti kita ambil. Yang nama kita ambil peluang usaha, kita ambil resiko.
mau buka kita misal peluang usaha tadi mungkin kecil-kecilan kita buka di pinggir jalan jualan es doger atau apa, itu kan peluang ya. Dulu zaman sebelum COVID SD itu kan banyak tuh ya, kalau teman-teman ya di SD itu kan banyak tukang-tukang jualan dengan peluang di situ. Nah, tapi COVID itu nggak ada tuh, sepi tuh peluang tersebut. Nah, yang nggak bisa ngambil peluang tersebut ya otomatis dia tidak hidup. Nah, ketika dia melihat peluang, apakah mungkin di sini kita coba bermain dengan teknologi, misalnya kita alihkan ke online jualannya, gitu kan? Nah, itu kan berkaitan peluang-peluang yang lain. Berarti ada resiko yang memang mau tidak mau harus dihadapi. Kalau misalnya nggak bisa dihadapi, ya otomatis mati, ya. Wah, biasanya anak-anak SD kita kan nunggu nih makanan, jajanan. Nah, kemarin COVID hampir 2 tahun ini, misalnya sepi nih sekolah libur nih, ya otomatis kan sepi tuh. Semuanya sepi, job sepi segala macam. Otomatis orang-orang yang bisa ngambil peluang tersebut dari risiko yang ada, ya dia akan bertahan. Itu. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial, pertama itu yang jelas punya nilai jual, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuka suatu usaha atau menjadi seorang wirausaha ataupun entrepreneurship, ya pasti kita harus punya nilai jual. Ya nggak mungkin lah namanya kita bicara kemarin bisnis, ya kita bicara profit kan, kita bicara untung. Bagaimana? Ya kita harus menjual produk yang punya nilai jual, gitu. Misalnya sekarang kita bicara masker, masker masih punya nilai jual nggak teman-teman? Masih Pak, kita masih pakai masker, udah Oke. kebiasaan. Tapi tidak seramai dulu, betul ya? Iya Pak. Harganya lebih murah. Sekarang kita bisa gampang nyari. Ya, nggak usah jauh-jauh kita lihat di pinggir jalan orang pada jual 15.000 selesai. Nah, berarti apa? Nilai jualnya turun. Beda dengan minyak goreng. Minyak goreng ya, apalagi besok menjelang Lebaran, apalagi Telur, Daging. daging. Gula aja udah merangkak naik, Pak. Gula merangkak naik, gitu kan? Itu daun kelapa juga naik. Hah? Apa? Daun kelapa. gula merangkak naik diajarin jalan lah tuh Bang. Iya, Dwi. Nah, maksud nilai jual di sini bukan berarti faktor yang tadi kita bicara minyak goreng langka, bukan, tapi bagaimana kita bisa menjual itu. Misalnya gini, teman-teman bisa masak telur dadar, ya kan? Bisa dimakan, tapi nggak bisa dijual. Paham nggak? Teman-teman bisa bikin Indomie kan? Bisa ya? Bisa, Bikin Indomie. Pak. Oke, kenapa kok orang mau beli Indomie di warung kopi? Gitu loh. Tanya beda. Kenapa? Ya kan kita bikin sendiri aja, lebih murah bikin kopi sendiri segala. Kenapa orang kok mau minum kopi di warkop, mau minum kopi di Starbucks, mau minum apa, mau makan Indomie dong ke abnormal segala macam. Kenapa? Apa karena dia makan? Karena ada nilai jual. Yang dijual apa sih? Enggak, bukan Indominya. Apa teman-teman yang Tempatnya dijual? Pak, tempat buat nongkrongnya, buat Oke. ngobrolnya. Ya, Suasananya, Pak, tempatnya. betul. Brandnya, fasilitasnya. Jelas brandnya dulu pertama. Brandnya dia punya nama gitu loh. Brandnya, fasilitas dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ya, secara sederhana teman-teman. Kita bisa semua bikin Indomie bisa, bikin telur dadar bisa. Tapi apakah bisa punya nilai jual? Kan belum tentu juga teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak melihat peluang ada, kita belum bisa nge-packingnya itu benar, packagingnya itu belum bisa kita gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya contoh misalnya roti, sari roti gitu kan. Kita bisa bikin roti nih gitu kan. Teman-teman tahu roti lau ya? Roti lau tuh udah legenda banget. Roti lau itu sampai sekarang dia masih ada gitu kan, masih eksis gitu kan. Kenapa? Dia punya nilai jual. Kenapa? Dia lama gitu. Nah, misal kita baru nih bikin cake, bikin kue gitu. Bisa kan bikin kue, bisa kita coba-coba bikin, terus enak nih. Yang ngomong enak kita gitu kan. Oh, kita coba orang-orang di sekitar kita enak-enak, tapi kita jual kok nggak laku, misalnya seperti itu. Oh, ternyata belum punya nilai jual. Bisa jadi mungkin brandnya kurang. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita melihat peluang usaha ini adalah punya nilai jualnya seperti apa. Mungkin teman-teman dulu ingat lah cappuccino cincau mah. Masih ingat ya? Sekarang masih ada ya cappuccino cincau ya? Iya, enak. Kalau banyak. Apalagi sih es Milo dulu apa? Milo ya? Kepal Milo. Kepal Milo. Nah, dia punya nilai jual tapi sesaat. Ya.
Nih, kalau misal teman-teman lihat di sini punya nilai jual pasti ya. Produknya orisinil. Maksud orisinil adalah bagaimana kita bisa sebisa mungkin mengemas itu ya, kita original dalam artian ya orisinil. Ya maksudnya produk kita gitu. Walaupun memang kita ATM misalnya amati tiru, misalnya kita wah ini orang jual bakso laku, dia jual apa sih baksonya? Misalnya baksonya dia bakso keju. Nah, kita yang jual bakso tapi kita banyak tetelannya segala macam. Nah, orisinal di situ. Orisinalnya ada. Nah, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Nah, kadang-kadang orang itu menggebu-gebu nih usaha gitu kan, akhirnya lupa. Kalau teman-teman cross-check misalnya restoran rumah makan, dulu kita ya tadi munculnya kepal Milo, muncul capcay cincau, segala macam, terus apalagi tuh, ada restoran bumbu desa, ayam bakar. Sekarang yang penting bisa masuk Instastory, Pak. Nah, sekarang adalah konteksnya adalah bisa bertahan lama atau tidak dan berkelanjutan gitu aja teman-teman. Iya. Kalau kita hanya tadi ya, kenapa? Ya kalau kita tadi gini, kita ngikutin pasar nih, kita coba nih, ya. Oh, es kepal Milo tuh rame, kita bikin gini. Kayak contohnya sekarang di boba deh misalnya gitu. Bertahan lama atau tidak, kita kan nggak tahu gitu. Nah, bagaimana kita coba membuat suatu bisnis yang ada itu, ya dia bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Ya, nggak usah jauh-jauh teman-teman, warteg, warung nasi Padang sampai sekarang masih ada kan? Warteg, nasi Padang. Coba oleh teman-teman, sekarang nasi Padang setiap 10 meter ada tuh. Bayangin nggak? Perhatiin nggak teman-teman? Ya. Betul, Pak. Warung nasi Padang setiap berapa meter tuh pasti ada kan? Dulu kan jauh-jauh, sekarang enggak. Deket-deketan ya jualannya. Gitu. Ada yang beli nggak? Ada. Gitu. Kenapa ada teman-teman? Nah, karena itu tadi mungkin ada kekhususan khas nasi Padang, orang pengen rendang segala macam. Ya, pertama bakso juga sama. Bakso sampai misalnya sampai kapanpun dia tetap ada. Mie ayam apalagi. Maksud saya adalah coba kita melihat uang usaha itu, kita coba lihat apakah ini bisa bertahan lama atau tidak. Gitu. Kalau yang aneh-aneh tadi, misalnya ramen, mie ramen tuh kita nggak lihat dulu kondisinya ini rame nggak di Indonesia nih. Rame cuma sesaat doang kan besoknya gimana? Ya kan. Terus apalagi itu yang pokoknya aneh-aneh gitu lah, gitu ya. Terus bukan bisnis musiman ya, bisnis musiman tadi musiman cuma misal ayam geprek, ayam penyet gitu kan. Nah, kita lihat nih apakah dia bertahan lama atau tidak. Bisa diperbesar nggak nih usahanya ini? Maksudnya diperbesar ada kemarin yang saya bilang, bedanya pedagang sama entrepreneur apa? Kalau pedagang ya udah dagang itu aja dia. Istilahnya dagang toprak di situ, lari ke perumahan dan tapi kalau misalnya dia seorang entrepreneur, ketoprak itu dikemas, di packaging, diwaralabakan, dibesarkan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, bisa diperbesar atau tidak? Gitu kan. Ataupun mungkin kita punya merek, ya, mungkin kita punya bikin makaroni, gitu kan. Apakah mungkin ini bisa dibesarkan atau tidak nih merek ini? Teman-teman tahu Maici ya? Keripik Maici, masih ada nggak sekarang? Maici? Masih. Masih ya? Saya udah lama nggak dengar tuh. Maici terus apa lagi ya saya lupa tuh. Nah maksudnya adalah jangan sampai nanti ketika kita melakukan suatu memulai berbisnis itu ya kita musiman kan akhirnya selesai tadi ya es kepal Milo udah terus apa lagi segala mungkin boba segala macam ya, beda kan kalau kita bukan nasi Padang mungkin dia tetap ada cuman beda ya bagaimana kita bisa menarik pelanggan itu aja sih ya. Coba kalau di Senen itu tuh. Kalau di sana itu yang samping LP3 Keramat, kan nasi kapau berderet. Ada yang beli nggak teman-teman? Ada kan? Banyak ada, malah. Pak. Banyak. Iya. Tapi tetap aja ada yang milih. Kenapa? Karena itu tadi dia punya ciri khas, gitu loh teman-teman. Ya orang kan pengen makan yang berbeda. Sekarang Pak kan orang bosen. Ya memang yang bosen satu, tapi kan yang pengen kan banyak gitu loh. Misalnya saya makan bosen gini-gini bosen. Tapi kan ternyata ada orang lain lagi yang datang gitu. Nggak mungkin juga semua orang bosen bareng-bareng gitu. Nah, sama kita bisnis fashion teman-teman. Bisnis fashion segala macam pakaian. Kayak bisnis retail nggak usah jauh-jauh ya. Alfamart, Indomaret masih ada nih masih bertahan. Kenapa? Ya orang-orang masih butuh. Gitu. Ya misalnya ya pasti butuh lah ibaratnya kan Alfamart, Indomaret ya walaupun memang ada warung segala macam ya kan buka ya orang-orang masih butuh, orang-orang masih beli belanja. Apalagi kemarin minyak goreng ya teman-teman nih diserbu tuh Indomaret katanya Alfamart ya. Mama-mama tuh ngumpul di belakang semua gitu kan. Sekarang minyak goreng naik udah tuh adem tuh nggak ada yang nyerbu lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara peluang usaha kita lihat yang potensial di situ ya teman-teman ya, profitable yang jelas.
Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak lanjut, Pak. Oke, suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Layarnya? Jelas. Mas, jelas, Pak. Aman Jelas, semuanya. Pak. Oke. Nah, di sini sumber peluang usaha, teman-teman, kalau kita lihat ya, konteksnya sebenarnya secara, ya mungkin selama ini kita istilahnya aktivitas segala macamnya, ya mungkin kita bisa melihat peluang usaha, tapi tadi bisa jadi mungkin kita nggak ngeh gitu loh, ya nggak peka ibaratnya ya, karena mungkin bisa jadi itu belum kebutuhan pokok kita, ya bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, sumber peluang usaha yang pertama ya dari diri sendiri, jelas, ya. Misalnya teman-teman di sini punya passion gitu kan. Nah, sekarang ini banyak ya teman-teman, kenapa sekarang teknologi media Tahu, Pak. Nah, dia kan karena dari hobinya main basket, akhirnya ya banyak lah ya, kayak Reza YouTuber itu kan, dia dari suka main game. Nah, peluang itu dari diri sendiri, gitu. Nah, sebenarnya bisa. Tinggal tadi kita melihatnya, ada nggak sih dalam diri kita? Kalau nggak ada, ya kita tinggal cari yang lain gitu loh. Oh, gue nggak ada nih. Ya kan? Para gamer tersebut kan, ya, dia kan dari diri sendiri peluangnya, ya, dijadikan istilahnya sekarang hobi, terus dia masuk di YouTube dan segala macamnya gitu. Ya memang dengan ya kita akui ya teman-teman, kalau kita sekarang berbisnis melalui media sosial itu lebih menguntungkan memang, dalam artian ketika kita punya akun YouTube, akun TikTok segala macam kita pakai ya dalam arti benar-benar peluang usaha, itu akan banyak menguntungkan. Ya kayak Khabib Lame, teman-teman tahu ya Khabib Lame ya, yang TikToker itu ya. Itu kan dia dulunya apa tuh teman-teman? Pekerja kan? Betul ya? Tahu Khabib Lame kan? Yang TikTok itu? Ada yang tahu nggak? Di sini? Saya nggak main TikTok, Pak. Jadi tahu. Ya cari tahu lah, maksudnya biar menjadi gambaran, oh ternyata dari seorang yang di PHK dari pekerjaan, terus nganggur, terus dia bikin TikTok, akhirnya menghasilkan uang. Dan sekarang dia menjadi TikToker number 1 di dunia. Ya Khabib Lame itu yang cuma begini doang di tangannya, itu udah menghasilkan uang. Nah, itulah peluang saya yang datang dari diri sendiri. Dia melihat dirinya itu potensial, gitu ya. Nah, mungkin karena faktor kemarin dia di PHK, terus dia akhirnya coba apa sih, dia ambil peluangnya itu kan dari TikTok yang hanya tanpa suara itu kan, terus dia menggunakan model begini aja, akhirnya mendatangkan uang. Dan juga dari keahlian, misalnya tadi ya dia hobi masak, ya, lalu dia coba menjadikan sebagai peluang usahanya, peluang bisnisnya, akhirnya dia coba pasarkan ya dari hasil produk masak tersebut, ataupun mungkin dari produk hobi masak dia itu dia jadi videokan dia kan di media sosial, diviralkan oleh YouTube dan sebagainya kan, akhirnya mendapatkan peluang ya, peluang cuan bahasa sekarang itu. Dan bisa juga dari background pendidikan, latar belakang ya, entah itu orang IT yang punya bisnis, akhirnya dia menjadi seorang konsultan IT, accounting, pajak dan segala macam, dan itu dia kan dari background pendidikan. Ya, teman-teman saya itu yang orang-orang pajak itu sekarang dia punya usaha ya, jadi konsultan pajak. Kenapa? Ya karena background pendidikannya, latar belakangnya itu dia mau orang pajak, ahli di situ. Nah, misalnya teman-teman di sini jurusannya apa sih? Manajemen ya? Administrasi perkantoran. Apa nih background pendidikan yang bisa jadi peluang usaha gitu kan? Bisa juga. Nah, makanya tadi sumber peluang usaha itu ada, tapi bagaimana kita bisa menangkapnya. Ya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan pengusaha dari potensi sekitar tempat tinggal. Ini juga nih teman-teman nih,
ya sebenarnya ada di tempat tinggal kita. Makanya ada orang buka warung, ya kan, buka toko kelontong. Ini nggak peluang di situ. Di sini orang susah nih mau ke Alfamart, Indomaret jauh. Gue buka aja deh. Kayak teman saya tuh, dia rumahnya di Harvest sana, ya kan, jauh mana-mana. Akhirnya dibuka tuh di garasinya itu jual beli gas, ya. Dibikinlah di situ kios kecil jual beli gas sama beras. Ya untung. Ya orang rumah daripada istilahnya jauh-jauh mesen, akhirnya ya hanya tinggal mesen ke dia, ya kan, tetangga-tetangganya perumahan satu komplek tersebut. Nah, itu adalah potensi sekitar tempat tinggal. Ya, kita lihat di situ ada peluang nih. Nah, biasanya peka tersebut memang ya ibarat gini, seorang entrepreneurship memang dia peka, dia melihat itu, oh ini peluang nih. Makanya orang yang sudah terbiasa wirausaha, teman-teman, itu pasti pikirannya itu ingat, oh ini jadi duit nih, gitu kan. Mungkin beda sama kita-kita yang baru-baru gitu kan. Ya mungkin kita yang baru-baru ini ya kita pikir ya mungkin belum penting ada segala macamnya. Lalu yang kelima, browsing internet. Nah, ini apalagi teman-teman dengan kondisi sekarang ini banyak sekali teknologi, ya. Kita baca buku, kita lihat di internet, kita searching di Google, bisnis apa nih sekarang nih. Kita punya duit 3 juta, bisa nggak jadi bisnis? Udah kita masukin ke franchise aja nih, apa nih? Misalnya franchise tempe mendoan cuma 3 juta, ya udah yang penting kan kita ikut. Ya kan, tiap bulan kita dapat 200 ribu, ya alhamdulillah lumayan lah gitu. Nah, dari sini kan kita lihat peluang juga, gitu kan. Lalu yang kena bertemu dengan teman lama, misalnya kita punya relasi teman lama, kita yang punya bisnis, kita coba kumpulkan. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman dari berbagai macam peluang. Yang cek jaringan bisnis, ya. Biasanya kan teman-teman nih, teman lama nih, punya partner, ya, kita ketemu, oh dia punya bisnis, misal bisnis apa, terus butuh, misalnya kita nggak punya dana lah, tapi kita bisa bantu di manajemennya, itu kan peluang. Ya, kita coba bantu di manajemennya. Oh, ini saya ada bisnis nih, saya buka rumah makan, tapi saya nggak tahu manajemen. Nah, teman-teman kan kuliah di misalnya administrasi perkantoran nih, dia tahu manajemen, ya kan? Akhirnya udah deh saya gabung, mungkin saya nggak bisa naruh uang nih, tapi saya bisa bantu di manajemen. Nah, itu kan peluang ya teman-teman. Tinggal sharing profit nih, berapa nih saya dapat ini, apa misalnya 5% apa 10%, itu kan berkaitan dengan peluang, ya. Lalu yang kedelapan, mengunjungi acara-acara kreatif. Nah, sekarang banyak sekali nih teman-teman acara-acara kreatif, ya. Itu kan peluang juga, apalagi kemarin kita lihat ketika musim baju-baju distro, ya kan, pakaian-pakaian distro, komunitas-komunitas ya segala macam, ya itu kan peluang. Nah, komunitas apalagi sekarang, ya banyak komunitas sepeda, komunitas lain segala, banyak sekali yang memang menjadikan peluang, ya. Ya mungkin yang terakhirnya bagaimana, ya mungkin kita bisa mengajak kerjasama dengan usaha lain. Misalnya kita punya ide tapi nggak punya dana, ya kita cari orang yang punya dana, gitu ya. Wah, saya punya ide nih begini nih, saya bikin proposal bisnisnya. Nanti kan mungkin teman-teman di sini kan bikin proposal bisnis ya. Nanti saya kasih modulnya. Nah, bagaimana supaya proposal bisnis ini bisa goal nih? Ya kita cari nih, ya kita cari relasi networking gitu kan. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam arti ya, saya nggak punya dana tapi saya punya ide. Nah, ide saya tuangkan dalam proposal bisnis. Nah, akhirnya apa? Ya mungkin dia jadi investor. Nah, itulah beberapa peluang-peluang ya teman-teman. Yang bisa kita coba manfaatkan sehingga apa menjadi sebuah strategi kita dalam memulai sebuah usaha. Ya emang harus jeli, jadi nggak sembarangan juga ya. Ya tadi ya kepekaan, jadi kita bicara kepekaan yang bagaimana kita misalnya, oh ini kayaknya lagi peluang. Ya sama aja tadi dulu kita dalam konteks kondisi COVID ini orang jualan masker mungkin wah ini kita peluang kita jualan masker lah kita ambil nih. Ya sama aja mungkin sekarang orang-orang yang mungkin tadi wah ini mungkin telur nih, teman saya di Kediri itu dijual telur nih, telur dia dapat ngambil dari tangan pertama, harganya lebih murah, ya kan, diambil peluang tersebut, ya kan, ya mungkin di luar 25.000 sama dia cuma 23.000, tapi tetap dapat untung tetap karena memang dia ngambil dari tangan pertama misalnya seperti itu. Nah itu kan peluang, dijual lah dia kan tiap sore itu di lapangan itu saya lihat di status itu dia itu jual telur tuh laku teman-teman, ya kan. Jadi dia ketika dia berhenti keluar dari kerjaannya di bank, dia jual telur nih sekarang, jualan telur. Terus saya tanya, telurnya ngambil di mana gitu kan? Langsung dari ini. Wah, itu lebih enak tuh. Jadi dia setiap pagi dia jadi jam berapa sampai jam berapa saya lupa, jam 9 sampai jam 10. Terus lanjut lagi tuh sore gitu kan. Dan dia ngambil untung nggak banyak-banyak, cuma 2.000, 2.500 segala macam. Bahkan kalau misalnya memang tipis nih dalam artian dengan yang lain apa penjual lain nih paling ngambil 1.500 per kilonya gitu apa per ininya kan. Jadi istilahnya peluang itu muncul ada gitu kan. Apapun yang istilahnya bahasa dulu ya kita palu gada ya apa aja yang lu ada gue jual istilahnya ya seperti itu ya. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan peluang usaha yang ada.
Kayak di sini manfaat pengusaha yang jelas kita bisa mandiri sejak awal teman-teman ya, mempunyai waktu luang atau waktu yang lebih panjang ya, waktu lebih banyak untuk menikmati kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita memang pengen usaha lebih awal itu lebih enak sebenarnya gitu ya. Lalu memiliki save money lebih besar. Sekarang pertanyaannya, sekarang kalau misalnya usaha itu kan pasti ada ruginya ya, iya rugi. Cuma itu nanti untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan beda teman-teman. Misalnya sekarang kita bekerja nih, gaji kita sekian nih, 5 juta UMR ya, UMK misalnya 5 juta. Kita usaha nih, ya belum tentu juga di usaha pertama kita dapat 5 juta, bisa jadi rugi. Itu udah pasti itu otomatis teman-teman. Tapi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, yang mungkin tadi 5 juta ini bisa jadi berkali-kali lipat. Ketika kita bekerja mungkin naik cuma berapa persen sih? Teman-teman coba saya tanya nih, yang sekarang bekerja nih, setiap tahun naik gaji berapa persen teman-teman? Tahu nggak? 0,1. 0,1 ngikutin UMK ya? Iya. Nah, Setahu kalau saya, Pak. berarti kalau misalnya 5 juta, berarti cuma 5 juta nggak nyampe 5,5 ya? Misalnya Nggak 5 juta sampai. 200, Karena 5 juta Jakarta 100. sama Cikarang beda. Yang besar sekarang ini. Cikarang berapa? 4,8 ya? Iya, 4,8. Kalau Jakarta 4,6. 4,6, 4,8. Misalnya taruhlah naik jadi 5 juta gitu. Jakarta jadi 48. Misalnya 4,8 tahun depan nih, cuma naik 200.000, 5 juta misalnya kan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau dalam usaha teman-teman, memang ini di awal nih saya bilang, di awal, waduh Pak, saya mau usaha tapi malah boncos. Ya, emang begitu. Jadi seperti itu ya, ibaratnya kalau kita bicara grafik. Ada yang untung, ada juga untung. Misalnya gini, dia baru usaha pertama ternyata dapat untung 4 juta, 5 juta kayak gaji, ada juga. Tapi maksudnya kita juga berpikiran yang tadi ya, ada resiko gitu. Oh ternyata saya udah mau usaha nih, ngeluarin uang, dana, ternyata kok saya nggak bakal rugi gitu loh, rugi berbulan-bulan, bahkan hampir setahun. Ya, tapi untuk besoknya teman-teman, itu konteksnya berbeda teman-teman. Kalau memang serius di situ dia. Ini saya belajar dari teman-teman saya yang berbisnis ya. Dia bilang gitu, memang mungkin 6 bulan pertama kita emang nggak dapat apa-apa, bisa jadi. Yang pikir, oh mendingan gue kerja kan tiap bulan gue dapat gaji daripada begini. Tapi memang mungkin ibaratnya bulan ke-7, ke-8, 9, 10, dan seterusnya, itu bisa naik berkali lipat. Bisa dia dapat 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta. Itu memang terbukti teman-teman dari istilahnya ini real dari teman-teman saya yang berbisnis ya. Ketika saya diskusi ngobrol, ya memang risiko di awal itu lebih besar memang, tapi ketika kita sudah tahu risiko ini dan kita bisa kelola dengan baik, ya dia justru berkali-kali lipat gitu. Dan yang memang tadinya mungkin, oh iya ya, kita kan sekarang melihat orang-orang yang punya usaha bagus yang istilahnya memang dia merintis dari awal nol itu yang sukses-sukses, kita kan katanya memang awal enak ya, tapi memang susah. Jadi teman-teman konten usaha ini dilihat yang real ya, bukan yang kemarin crazy rich ya, bukan ya, itu konteksnya udah ya kita melihatnya kita terlalu instan ya teman-teman ya. Sebenarnya dari dulu tuh udah ada crazy rich kita teman-teman, zaman dulu tuh udah ada ya, orang-orang kayak Khairul Tanjung itu kan bukan crazy rich lagi, udah kaya banget itu kan. Tapi kan sekarang kan generasi sekarang ini kan kita terlalu disodorkan dengan yang sekarang teman-teman tahu ya, sering yang di TV crazy rich yang kemarin-kemarin itu, akhirnya apa, berpikirnya kan instan. Padahal kalau kita ingin istilah menjadi seorang pengusaha, ya kita harus punya resiko gitu. Pak itu kan resiko juga, tapi kan resikonya resiko yang judi dia kan, dan lain sebagainya. Nah ini konteks kalau kita bicara peluang usaha teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau didiskusikan atau sharingkan, silakan. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan teman-teman.
Oke, teman-teman tahu ini siapa ya teman-teman ya? Colonel Sanders. Jadi kalau KFC ya udah terkenal ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di biografinya di sini teman-teman mungkin bisa baca. Siapa sih nggak tahu KFC gitu kan? Kita berpikir KFC kan apa? Ayam goreng ya, Kentucky ya, Kentucky Fried Chicken namanya juga ya. Nah kalau kita lihat di sini kan dia ngambil peluang nih teman-teman. Kalau ceritanya di sini dari biografinya The Colonel. Jadi memang agak unik nih teman-teman punya KFC. Dia sukses dalam kondisi memang sudah berumur gitu, bukan yang dari awal kayak Mark yang pendiri Facebook, kayak Elon Musk segala macam, bukan. Yang sudah sukses memang di usia muda gitu. Tapi Colonel Sanders ini dia seorang kolonel ya, tentara yang memulai usahanya memang ketika dia masuk ke usia sudah berumur gitu. Udah pensiun dalam artian ini yang membedakan ya. Jadi kita sebenarnya gini teman-teman, kita mau usaha itu peluang itu ada di mana, maksudnya umur tuh nggak menentukan dalam artian nih, lo harus muda harus tua, tapi bagaimana kita bisa menangkap peluang itu ya, menangkap peluang ada. Nah Colonel Sanders itu kan dia menangkap peluang dia ya. Kalau misalnya kita lihat, kalau teman-teman baca biografinya adalah dia melihat ada sebuah keunikan gitu kan. Kenapa sih muncul KFC itu ya? Yang jelas pertama dia ada di kota Kentucky pada saat itu ya. Di sini kan kita lihat ya, di situ dia seorang Colonel Sanders ini menjajal beragam pekerjaan ya, dia pekerjaan dari mana-mana sampai mungkin dia ikut dalam ketentaraan gitu Colonel Sanders ini. Nah dia ketika di Kentucky itu dia melihat ada tempat di mana orang-orang mengeluh ya, dalam arti mencari makan itu susah, gitu ya, mencari makan susah. Akhirnya dia berpikir, wah ini peluang nih, ya, peluang. Terus dia lihat ada di situ alat-alat masak terus segala macamnya dikumpulkan, dirombak dan segala macam, lalu dia buka tuh di tempat itu ya, di Kentucky, di wilayah Kentucky itu. Nah bahan itu juga dia dapatkan secara kredit teman-teman, jadi bukannya dia beli cash, kredit di situ ya. Jadi dia punya istilahnya dananya itu ibaratnya ngutang gitu Colonel Sanders. Nah barulah dia bikin tuh sebuah meja makan, lalu dibuatlah ya, tadi dijual ya, ayamnya, ayam goreng gitu kan, daging, kentang segala macam. Akhirnya sampai sekarang dia terkenal ya, itu sudah lama sekali, dan dia memang sukses dalam kondisi memang sudah berumur ya, sudah tua. Bukan kalau misalnya kita bicara Kentucky, Colonel Sanders itu bukan Colonel Sanders dalam arti dia sudah dari awal muda, bukan. Memang dia memulai ketika dia sudah berumur ya. Teman-teman cari aja di Google ya, banyak ya Colonel Sanders. Sekarang dia terkenal, Kentucky ada di mana-mana. Nah di Indonesia ini KFC ini dimiliki oleh PT Gelail. Tahu Gelail ya teman-teman? Tahu Gelail nggak? Gelail itu yang ada di Gatot Subroto. Nah itu kan PT fast food. Nah Gelail itu adalah salah satu ininya pertama dia, baratnya bukan saham sih, baratnya franchise utama dari Kentucky Fried Chicken di Indonesia. Gitu. Jadi memang unik ya. Kalau kita lihat beberapa usaha bisnis ketika dia melihat peluang yang ada, akhirnya berkembang. Nah, tadi sekali lagi kalau kita bicara peluang itu kan tergantung dari bagaimana mengelolanya kan. Kalau kita lihat tadi arti pengertiannya, bagaimana dalam prosesnya, proses bisnisnya akhirnya menjadi suatu istilahnya pengembangan usaha. Nah, si Colonel Sanders adalah dia seorang entrepreneur. Yang jelas bagaimana dia membesarkan usaha ini sampai seluruh dunia. Dan ini disebut go internasional nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara go internasional adalah bisnis kita memang ada di luar. Nah, kalau dalam materi, teman-teman udah dapat materi bisnis internasional belum? Belum ada ya? Bisnis internasional itu adalah materi kuliah tentang bagaimana berbisnis di internasional. Di situ kita bicara go internasional adalah bagaimana bisnis kita itu memang ada di wilayah tersebut, misalnya dibuka di Eropa, di Amerika atau lain sebagainya, gitu kan. Terus yang membeli itu adalah orang-orang dari luar, dan itu disebut go internasional. Bukannya kita datang nih, saya punya produk, ya, saya datang ke luar negeri, ke Amerika, ke New York, terus saya pajang produk itu, gitu bukan. Tapi go internasional adalah iya memang produk itu ada di situ, dijual oleh masyarakat di situ, di New York misalnya. Kalau saya punya produk terus saya bawa ke New York, Amerika, itu ibaratnya hanya promosi, branding, nge-brand gitu loh.
Nah, itu kita harus paham juga kalau kita bicara, misalnya kita mau bisnis nih go internasional. Yang dimaksud go internasional itu apa sih? Ya bisnis kita buka di sana. Ya kayak istilahnya Gucci dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di sini teman-teman, Kemcik, tau Kemcik ya? Kemcik punya siapa teman-teman? Ada yang tahu Kemcik? Gimana, Sir? Gimana, Pak? Kemcik, ini nih Kemcik. Kemcik ada yang tahu punya siapa? Nggak pernah tahu, Pak. Bob Sadino ya, Pak? Yes. Kemcik itu adalah Kemang Chicken. Yang punya adalah Bob Sadino. Ya. Jadi Bob Sadino, mungkin teman-teman kalau bicara historinya Bob Sadino menarik juga gitu kan. Orang kaya yang memiskinkan ya. Kalau kita bicara sejarahnya ya. Bob Sadino adalah orang kaya yang memiskinkan dirinya gitu ya. Beda gitu kan, kita pengen kaya tapi dia pengen nggak punya uang, maksudnya pengen hidup biasa aja gitu. Nah, Bob Sadino ini mulai usahanya memang dia dari awal juga ya, walaupun memang dari keluarga berada, dia bekerja di luar negeri ya kan, akhirnya dia punya kemampuan bahasa asing yang bagus, tapi memang dia datang ke Indonesia itu dalam kondisi memang dia tidak dalam artian ya dia pengen biasa aja, nggak punya apa-apa istilahnya kan, cukupan. Nah, disinilah mungkin dia merintis ya, kalau misalnya kita lihat ceritanya, dia ngambil peluang adalah pada saat itu memang ayam ras ataupun telur itu jarang dijual, ya kan? Akhirnya dia ngambil kesempatan itu. Nah, peluang itulah yang diambil oleh Bob Sadino. Dia jual telur ayam negeri, ya kan? Bagaimana ketika itu dia dengan istrinya dari door to door, dari pintu ke pintu, ya kan? Nah, yang uniknya adalah dia menjualnya ke orang-orang asing, ekspatriat yang tinggal di Kemang. Makanya akhirnya dia terkenal di situ. Nah, dibuatlah menjadi Kemcik, Kemfood dan lain sebagainya. Nah, disinilah keunggulan dari Bob Sadino. Dia ngambil peluang ya hanya dari menjual telur. Kayak tadi ya, kalau Colonel Sanders, kalau kita bicara dijual ayamnya kok bisa jadi kaya? Karena tadi dia dibesarkan gitu loh. Ada peluang di negaranya di Kentucky, di situ orang susah nyari makan. Wah, nih akhirnya dia punya peluang nih. Udahlah saya bikin tempat makan sederhana ya dengan kredit, meja makan segala macam. Dia akhirnya jualan ayam. Kentucky Fried Chicken akhirnya dibesarkan sama Bob Sadino gitu. Dari awal dia jual telur door to door ke orang-orang asing ekspatriat yang ada di Kemang, terkenal, laku banyak. Akhirnya dibuatlah sekarang Kemcik ya. Nah, sekarang berkembang. Nah, itu yang membedakan teman-teman yang tadi saya bilang kemarin adalah entrepreneurship dengan pedagang. Ya, seorang entrepreneurship bagaimana dia berpikir kreatif, inovasi, ya dia bisa membesarkan usaha sehingga luas. Lain soal misalnya nanti dari sekian banyak, misalnya gini, punya cabang banyak tapi misalnya dia ada yang tutup, ada yang rugi, ya tadi resiko, tapi kan dia sudah membesarkan. Ya, jangan sampai nanti ketika dia sudah besar, nggak bisa dikelola dengan baik, ya akhirnya apa? Ya rusak. Ya sekarang kita lihat biasanya bisnis keluarga ya, bisnis turunan yang memang kesalahan dalam mengolah memanage-nya menjadi istilahnya ya seharusnya memang nih bagus, tapi karena mungkin memanage kurang baik akhirnya menjadi jatuh. Misalnya contoh gini teman-teman, tahu teman-teman dengan restoran bumbu desa tahu nggak? Pernah dengar ya restoran bumbu desa? Itu kan banyak tuh di mana-mana tuh. Nah, ada sedikit kesalahan manajemen, akhirnya apa? Ya nggak ada lagi, nggak berkembang. Nah, maksud saya peluang usaha itu ketika sudah diambil, sudah ada, dikembangkan, tapi bagaimana tadi di-manage dengan baik. Sehingga apa? Ya dia bertahan. Tadi ya, bagaimana kita lihat tadi di awal, slide di awal, bagaimana salah satunya ketika kita ingin mengambil pengusaha adalah, ya dia bertahan. Ya. Dia bisa bertahan, berkelanjutan, nggak hanya musiman. Gitu. Kalau hanya musiman, ya kita, kayak musiman kan besok nih, Ramadan, itu kan musiman tuh semua tuh, orang jual takjil, itu kan hanya pada saat bulan Ramadan. Mungkin teman-teman di sini udah siap-siap nih, kan besok bulan Ramadan nih bikin takjil, kolak segala macem, gitu kan? Itu hanya di situ. Gitu. Nah sekarang gini, kolak itu bisa kita jual lagi nggak setelah Ramadan teman-teman? Laku nggak? Misal kita jual, ayo laku nggak? Di gangan saya laku. Ada yang jualan kayak gitu, Pak. Setelah Ramadan laku? Ya, sampai sekarang. Ya tapi jarang gitu, nggak sebanyak di bulan Ramadan. Sama kue kering, gitu kan, nastar, gitu. Kita jual nih,
di bulan Ramadan efeknya sama di setelah Ramadan banyakkan mana? Pasti bulan Ramadan kan, pas mau Lebaran gitu kan. Tetap dia mungkin jualan, tapi mungkin sebagai tadi saya bilang, ketika dia berjiwa entrepreneur, bagaimana produk ini mungkin tadi dilihat musim, tapi dia kemas dengan baik packaging sehingga dia nggak hanya melihat di saat satu musim saja, tapi dia lihat berkelanjutan. Oh, setelah Ramadan juga laku dong. Ya kayak misalnya kita jual sarung di Ramadan laku laris. Jangankan itu, sekarang aja iklan udah apa nih? Iklan udah sirup, iklan apa lagi tuh? Kan kita lihat sirup itu kan setiap nggak mesti bulan Ramadan pasti ada, gitu ya, bener ya. Tapi emang musimnya itu di bulan Ramadan, kayak kurma dan segala macamnya. Nah, bagaimana ya tadi ya peluang itu berkelanjutan. Oh, kita tetap jual sirup, ya bagaimana kita kemas. Ya misalnya kayak Fanta, Coca-Cola yang setiap hari memang ada gitu loh. Terus apalagi banyak kayak teh pucuk, apalagi teh pucuk, ya macam-macam lah. Nah, bagaimana kita ngambil peluangnya di situ supaya apa? Ya tadi dia berkelanjutan, ya nggak hanya by musimnya. Kayak misalnya musim durian kan, teman saya ini kalau musim durian tuh bisnis, wah tuh untungnya besar teman-teman. Dia ngambil durian dari Lampung, dari duku segala macam. Jadi ketika musimnya durian, duku, kelapa itu ambil dia bertruk-truk itu. Tapi udah kan dia nunggu lagi tuh untuk berapa bulan berikutnya gitu. Dapat untung gede. Nah, tapi kan ketahanan untung itu untuk berapa lama? Misalnya taruh lagi nih teman-teman. Oh dia ya sampingan aja oke, tapi kalau misalnya bisnis utama kan berarti kan untuk menutupi misalnya 6 bulan setelah itu dia harus bisnis apa nih kan? Nggak mungkin dia ngandelin 6 bulan kan. Bisnis durian nih untung kan misalnya banyak nih besar. Nah, untuk 6 bulan berikutnya dia harus berbisnis apa gitu. Nah, itu memang membedakan. Tapi kalau dia berkelanjutan, tadi bisnis makanan kan, misalnya masakan Padang dan lain warteg dan segala macam, ya dia kan udah ya istilahnya dia ada tiap hari itu ada. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, strategi peluang usaha adalah bagaimana kita bisa menentukan ya dari mana mulai menemukan sebuah sumber peluang. Nah, dari sini coba teman-teman tentukan aja nih, ya kan? Nanti pekan depan ya saya kasih coba kuis tugas ya. Lalu temukan sektor yang tepat untuk dimasuki. Lalu berdayakan keuangan produk agar makin nilai jual. Lalu yang terakhir evaluasi. Nah, yang penting kita mengevaluasi dari peluang tersebut. Apakah ini layak atau tidak, dalam artian tadi jangan sampai ya tadi ketika kita berambisi, wah ini laku nih, gitu kan? Kita jual nih, tapi kita tidak memperhatikan tadi ya kualitasnya kan, bentuknya, packagingnya, segala macam yang memang tuh harus dilakukan bagi seorang bisnis. Pentingnya evaluasi. Tapi kalau kita nggak evaluasi itu, ya akhirnya apa? Ketika kita ada masalah, ya bisa jadi bisnis kita justru nggak berkembang, ya kan, tutup dan sebagainya. Banyak ya ada, ya kan, bukan banyak, ada yang seperti itu ada. Yang kemarin saya bilang contoh Bensu itu karena masalah faktor legalitas hukum brand segala macamnya bermasalah, sekarang sepi. Dulu ramai, sekarang sepi. Ya, karena faktor tadi, apalagi sekarang kan dengan banyaknya netizen di media sosial kan sangat mudah sekali memviralkan seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya belum ada, Pak. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 9:30, Pak. Yakin sampai jam 9:30? Bukannya ini ya? Yakin sampai jam 9:30 nih? Kuat sampai jam 9:30? Enggak, Pak.
Ayo diskusikan, silakan. Kamu tanyakan. Layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Oke, saya lanjutkan teman-teman berkaitan dengan perancangan bisnis. Jadi sebenarnya lanjutan dari peluang. Jadi kita bicara sekarang materi kita adalah bagaimana peluang usaha ini menjadi ibaratnya strategi usaha lah ya. Karena tadi kita lihat kalau kita bicara peluang ya ada, ya kan. Tapi bagaimana kita bisa menemukan peluang itu gitu loh. Nah, sama ketika kita nyari pekerjaan terus dapat kerjaan itu kan peluang gitu. Jadi kalau misalnya saya baikkan lagi tadi teman-teman. Ya, karena tadi bisa jadi mungkin bukan kebutuhan utama kita, misalnya usaha, ya akhirnya apa ya? Sebenarnya ada peluang, tapi karena mungkin kita belum peka ataupun mungkin masih nanti aja deh, itu. Nah, beda ketika kita bicara para pelaku usaha yang sekarang sukses dia. Mungkin dulu kita nggak kebayang, gitu, nggak kepikiran. Ya, contoh misalnya Apple lah, bagaimana Apple sampai sekarang bisa eksis. Karena ya Steve Jobs itu ngambil peluang yang memang dulu belum ada gitu. Mungkin gini teman-teman, kalau misalnya saya diskusi saya ini, kenapa nih ibarat gini, kenapa Apple dia bisa eksis bertahan gitu? Peluangnya di mana dulu diambil Steve Jobs? Ada yang tahu nggak teman-teman? Mungkin teman-teman sering baca lah historinya Steve Jobs. Gimana teman-teman? Ada yang bisa ini jawab? Maaf, Bapak, saya nggak kedengaran suaranya putus-putus di atas saya. Halo, tes, suara saya kedengeran jelas? Kedengeran, Pak. Jelas. Oke, teman-teman. Mungkin kalau misalnya diskusi sedikit, yang membedakan Apple sama yang lain apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Awalnya itu. Selain dari brand, penyimpanan datanya dia khusus, Pak. Kalau untuk Histori awalnya kenapa tuh Steve Jobs berani dia mengeluarkan Apple, yang tahu nggak? Kan tuh ada tuh video presentasi, mungkin teman-teman bisa lihat deh di situ. Ada yang tahu? Ada. Jadi Steve Jobs itu ketika berani mengeluarkan Apple itu karena dia bilang adalah teknologi ke depan, dia bilang dalam presentasinya itu adalah touch dalam arti ya orang tidak lagi perlu keypad gitu loh. Nah, pada saat itu kan Nokia lagi berjaya, BlackBerry mungkin ya, terus mungkin Samsung sudah ada atau segala macam. Itu kan masih keypad mereka. Masih pakai ketikan ya ibaratnya ya. Tapi Apple bilang teknologi sekarang nggak pakai itu, touch, ya kan? Hanya mencari, dikeluarkanlah Apple di situ. Nah, di semenjak itulah dia unggul tuh teman-teman. Ya, yang sekarang diikuti oleh smartphone yang sekarang sudah banyak beredar, baik itu dari Cina dan segala macam, Oppo, Vivo, Realme dan sebagainya gitu. Dan itulah mungkin sampai sekarang kejayaannya di situ. Kenapa dia ngambil peluang di situ? Dilihat orang pakai teknologi handphone pada saat itu dia masih pakai keypad kan, Nokia dulu kan ya. Walaupun memang sudah ada mungkin Nokia berapa, tapi Apple bagaimana mengemasnya menjadi sebuah teknologi ya kan tanpa keypad, layar sentuh. Ya, dan itulah akhirnya sampai sekarang dia. Selain itu tadi dia punya kapasitas yang bagus ya dalam arti teknologi RAM-nya dan segala macam yang mungkin lebih baik ya dibandingkan mungkin yang lain ya. Dia kan pakai iOS, yang lain mungkin pakai Microsoft dan lain sebagainya. Sama seperti MacBook juga. Nah, berarti kan dia sudah melakukan suatu perancangan bisnis yang kuat ya, ibarat peluang yang ada ini bagaimana menjadi suatu prospek sehingga dikelola, diidentifikasi, lalu dievaluasi. Nah, makanya tadi saya bilang ketika kita punya peluang usaha maka kita lakukan evaluasi ya. Misalnya kita buka nih rencana membuka bakso gitu. Nah, kita sudah buka, kita evaluasi gitu. Misalnya kok belum ada penjualan yang signifikan. Kenapa nih? Apakah mungkin harganya terlalu mahal ataupun mungkin rasanya
Oke lah, sekarang orang nggak pentingin rasa, yang penting murah. Ya udah kita jual murah. Gitu, misalnya seperti itu. Tapi ada juga misalnya kita menjual lain hal, kita buka resto mahal, pasti kan orang butuh rasa, ya kan, butuh fasilitas, pelayanan. Yang tadi, kenapa sih orang mau minum kopi pakai ke Starbucks segala, gitu kan? Mau nongkrong itu pakai ke Starbucks dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mungkin di situ dia menyiapkan yang lain, fasilitas dan lain sebagainya, ya kan? Dan yang uniknya memang Starbucks itu dia ditulis namanya kan, ketika kita pesan kan tulis namanya, dipanggil nama kita, itu mungkin salah satu servisnya dia juga, ya kan? Servisnya dia terhadap konsumen pelanggan, dan akhirnya sekarang diikuti oleh yang lainnya seperti itu. Nah, itulah jadi peluang usaha itu memang ada gitu kan. Kalau misalnya di sini lihat gambarnya, ya peluang usaha itu ada di sekitar kita, ibaratnya udah di sekeliling kita udah ada gitu. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu menjadi istilahnya, ya ini nanti menjadi emas, ibaratnya cuan lah ya sekarang, jadi cuan nih. Ya. Saya kemarin pas hari Selasa minggu kemarin itu ya, kan lagi nggak ngajar, saya ke Bandung ketemu sama pemilik rumah makan ya, rumah makan Cibiu. Dia itu istilahnya ketika saya ngobrol-ngobrol lagi, dulu sempat pengen jual itu. Jadi yang di Bandung itu dia punya duit 50 juta, dibeli terus dia minjem uang, dapat dana dari salah satu bank swasta, saya lupa 4. Dia butuh 3,M ya, 3,5 terus dia dapat 4M, berarti kan dia dapat dapat 3, dia ngeluarin 3,2 terus cairnya 4M, nah 800 juta itu buat inovasi. Nah pusing tuh, dia bingung tuh mau dijual rumah makan tersebut, akhirnya ada orang yang membeli 7M ya, dari dia 4M ini terus dia dapat 7M. Sekarang pertanyaan, dijual nggak sama dia gitu? Saya bilang dijual apa? Enggak. Waktu itu istrinya bilang, oh jangan dijual karena ini ada peluang usaha unit lain, dalam arti gini, invest gitu. Akhirnya nggak dijual sama dia. Waktu itu hampir dijual. Jadi gini, ketika dia 4M ini berada pinjaman terus dijual, dia dapat 7M, berarti kan untung 3M. Kan gede banget tuh. Tapi ternyata peluang ke depan tuh lebih gede sebenarnya. Nah, dia membaca peluang itu. Ya, sekarang itu per meter tuh 20 juta, kata di tempat dia ini sekarang. 20 juta, dia ada 200 meter. Saya hitung, udah 40 miliar. Ya, tahun 2010, sekarang tahun 2020, 10 tahun, itu berkali-kali lipat dari 4 miliar menjadi 40 miliar. Kalau dulu seandainya dia memang jual dan ambil 7M itu, ya rugi. Ibarat seperti itu teman-teman ya. Kenapa rugi? Ya sekarang sudah 40 miliar lebih. Ya, bahkan besok misalnya dia dijual lagi, dalam arti untung itu bisa jadi 50 miliar bahkan sampai 100 miliar. Ya. Jadi peluang yang memang dilihat dari konteks yang berbeda ya bagi seorang pengusaha. Kalau kita kan mungkin wah, untung nih 3 miliar nih, kita jual aja kan. Kita dapat 4 miliar, kita jual 7 miliar. Untung 3M, tapi bagi para pelaku bisnis ternyata dia peka lain gitu teman-teman. Udah itu bilang bisa juga tuh kan. Dan itu menjadi aset, ya. Misalnya dari 4 miliar jadi 40 miliar. Dia bilang 20 juta nih, besok naik lagi nih, per meter bisa 25 juta. Nah, penilaian peluang kewirausahaan memang, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, yang jelas adalah bagaimana kita harus punya inovasi, teman-teman. Inovasi ini penting ya. Kita nggak hanya berpaku dalam artian tadi ya, kalau kita bicara bisnis sebaratnya, ya kita kalau misalnya dagang aja udah, misalnya toprak, somai, selesai. Tapi kita harus inovasi. Apa inovasi? Banyak. Ya, kita bicara tentang teknologi, ya kan? Ataupun mungkin dari awal dulu kita brandingnya lah. Branding udah bagus belum? Gitu kan? Dari branding, dari logonya, dari packagingnya seperti apa? Itu kan inovasi. Kita lihat sekarang, coba teman-teman, logo-logo itu sekarang unik. Nah, ya kita ibaratnya menarik perhatian. Ya. Bagaimana logo ini bisa menjadi uniqueness ya, dalam arti ya keunikan, sehingga orang tertarik hanya dengan logo, misalnya seperti itu. Bisa. Ya. Teman-teman sekarang kalau misalnya lihat KFC, McD, Pizza Hut, kenapa warna merah? Perhatikan ya teman-teman. Mereka warnanya warna apa teman-teman? Warnanya warna merah kan? Iya, Pak. Kenapa warna merah teman-teman mereka? Warna Burger merah King. Karena eye catching, Pak. Teman-teman searching deh di Google masalah branding. warna, Pak. Hah? Ada emosional warna Karena untuk ketertarikan suatu ya, brand. itu dalam di Eye branding itu ada catching, tuh Pak. teman-teman. Eye catching.
Ada tuh teman-teman, ada tuh konteks warna di branding ada. Nggak boleh kita warna ini, gitu kan. Kayak Starbucks kenapa dia warna hijau gitu. Misalnya kita bikin nih selera kita nih warna abu-abu, itu belum tentu teman-teman gitu. Jadi emang ada istilah, makanya tadi kita berbisnis itu nggak hanya tadi ya ambisi kita segala macam, tapi kita harus punya istilahnya inovasi dalam artian kita kemas gitu kan. Kita kan perlu orang dalam artian yang paham tentang itu. Saya juga baru tahu. Mungkin di materi nanti kita bicara legal, saya minta bikinin logo ya Global Edu Performa, CV saya yang namanya kan Global Edu Performa. Saya bilang, saya pengen logonya, saya bikin tuh pakai tulisan pensil teman-teman, saya kirim ke teman saya, betulnya ada G sama P. Saya bikin begini nih, GP. Oke Pak, siap. Dibalikin dalam berapa jam, 1 jam salah. Dikirim aja cuma G doang teman-teman. Saya kan bingung. Gue minta begini, kok cuma kasih begini doang, gitu kan. Bapak liatin aja Pak, ini saya kasih filosofinya katanya. Dia memang orang branding ya. Karena waktu itu karena ini saya deket ya, ibaratnya dulu karyawan saya, terus saya berani gitu, Man, namanya Dirman, tolongin gue dong nih, gue CV gue mau bikin nih, namanya Global Edu Performa, lu bikinin logo gue deh. Coba Pak kirim, saya tulis tuh, logo cuma G doang, akhirnya filosofinya sama dia. Ya kan, G. Jadi dia patah-patah, saya nggak di sini, mungkin nanti materi pekan depan lagi ya, masalah logo ini sekelas aja. Dia bilang, Pak, ini saya sudah buka di file saya tentang branding. Jadi itu ada tuh teman-teman. Makna ini, mana ini, terus dia klik di matchingkan, ini belum ada yang pakai Pak, dan di Bapak bisa pakai. Jadi besok kalau misalnya mau saya patenkan, bayar berapa juta itu lolos katanya. Oh gitu. Nah kan beda ya teman-teman. Jadi kesesuaian saya dengan orang ternyata tadi. Ya sama kayak misalnya kita bicara rasa ya, kita bikin produk makanan nih. Isi makanan menurut kita enak kan nggak mungkin juga kita akuin enak nih gitu lah kalau misalnya belum ada tester uji cobanya gitu. Misalnya kita akui enak ternyata kita jual nggak laku, nggak enak, wah repot itu. Makanya biasa bisnis F&B itu dia ada risetnya teman-teman. Saya dulu kerja di F&B itu memang penting itu riset itu pasti akan ibaratnya apa ya orang. Kalau sekarang kan ada namanya pekerjaan pencicip makanan teman-teman itu mahal loh. Pencicip makanan, foto makanan itu mahal tuh jasanya ya. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi ya di tester tuh. Gitu. Jadi itu tadi ya membedakan bagaimana seorang entrepreneurship sama pedagang tadi dia di situ sih. Misalnya dia dagang di bakso enak, tapi kok nggak ada yang beli, maksudnya sedikit yang beli. Bisa jadi tadi dia nge-branding, memarketingkannya kurang gitu. Makanya perlu orang ibarat partner kita yang paham tentang itu. Ya kan? Misalnya saya ini gimana cara masarin ini, nge-brandingnya gimana ya, packagingnya gitu kan nggak mungkin kita bikin sendiri, saya sendiri gitu segala macam. Oh ini bagus nih bagi kita bagus, tapi bagi sama McD, KFC, Pizza Hut itu kan mereka bayar logo teman-teman. Pertamina itu bikin logo sampai ratusan juta tuh, paling mahal itu logo sampai tuh sampai 800 juta, sampai berapa M, 1 M saya lupa. Ya kan? Ketika rebranding ini kan luar biasa, gitu kan. Nah, inovasi ini penting, ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita tadi ya kita lihat peluang usaha ada, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Lalu mengubah tantangan menjadi peluang, challenge. Misalnya tadi sekarang kondisi COVID, challenge-nya apa nih? Gitu. Orang butuh sehat misalnya, ya kan. Orang pengen fit gitu. Ya muncullah sekarang produk-produk kesehatan, vitamin C yang dulunya nggak ada, yang dulu cuma Sonsi kita tahu, yang dulunya cuma Enervon C, sekarang udah banyak merek yang kita nggak jelas tuh, sampai bingung sih fit C segala macam. Ya, dulu kita nggak tahu namanya, apalagi tuh banyak deh jamu, sekarang muncul. Ya. Lalu selanjutnya apa? Menganalisis demografi pasar. Kita lihat demografi pasarnya. Ya, keunikan pasarnya apa nih? Sasarannya apa? Sekarang misalnya saya tanya teman-teman, kenapa sih Korea booming? Produk Korea itu booming kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak yang suka Korea? Ada nggak? Apa gimana? Tadi apa putus-putus? Kenapa produk Korea booming teman-teman? Korsel, dark. Korea. Pertama itu karena pemasarannya Pak
mulai dari film dengan tepat sasaran sampai bisa brandingnya bagus. Mereka tahu pasar Indonesia seperti apa yang harus dilakukan, kayak gitu Pak. Yang pernah saya lihat, Pak. Jadi Korea dia membumingkan pertama lewat apa teman-teman? Lewat grup ya? Grup nyanyi ya? Kalau nggak salah ya dulu ya? Filman, terus nyanyi gitu Pak. K-pop. Grup dulu, terus dimainkanlah melalui film, drama. Lalu fashion. Nah ini akhirnya booming nih. Makanya itu tadi, dia nge-brandingnya bagus tuh. Ya. Lain hal mungkin dulu kita taunya Bollywood ya. Ya, Hollywood udah pasti ya. Kalau Hollywood udah pasti lah. Amerika itu dia teknologi udah jago. Kan India juga booming tuh Bollywood rame. Tapi ketika Korea muncul tuh udah tenggelam tuh, gitu. Nah, analisis demografi pasarnya dia melihat nih, gitu kan. Wah, ternyata di Indonesia ini anak-anak yang usianya mungkin 15 ke atas ini lebih banyak mayoritas gitu kan 15 sampai 20 tahun. Nah, sasaran mereka kan itu. Ya kan? Akhirnya dihajar di situ, gitu. Kan nggak mungkin juga dia menghajar dari 50 tahun ke atas, gitu kan. Ya pasti nggak laku dia. Nah, sama juga ketika kita berbisnis, bagaimana kita lihat demografi pasar. Sasaran kita siapa sih nih? Gitu kan. Oh, Pak, saya umum aja, Pak. Oh, kalau umum berarti kita jualan yang umum apa nih yang bisa semua anak-anak bisa, misalnya terus orang tua bisa, ya keluarga bisa, semuanya lah ya secara general gitu. Ya tinggal kita pilih. Misalnya kita makanan, kok makanan untuk umum apa sih? Gitu kan. Misalnya jajalan, cemilan segala macam untuk umum, ataupun mungkin sasaran anak-anak aja lah, jual gulali, ya bisa juga sih. Ya kan, tapi kan misalnya kita anak-anak juga, anak-anak yang mana nih? Anak-anak TK, anak SD, SMP, SMA gitu. Gulali lakunya di mana nih kan gitu. Oh, gulali berarti kan di semua PSD misalnya. Berarti kan pasar kita sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis demografi pasar? Lalu bagaimana kita lihat juga pesaing nih mengembangkan produk baru. Nah, sekali lagi kita kembali ke atas inovasi teman-teman. Makanya sekarang banyak sekali pelaku-pelaku bisnis dia melakukan suatu product development nih teman-teman ya. Bagaimana dia mengembangkan suatu produk. Oh, saya jauh-jauh deh kalau kita bicara otomotif Toyota, ya kan, dengan segala macam banyak produknya dikeluarkan, ya, mereknya dari Avanza, dari level paling istilahnya low, middle sampai high class itu dia punya semua. Ya, dibandingkan merek lain gitu. Ya, dibandingkan merek lain sama kalau kita bicara misalnya roda 2 Honda, ya kan Yamaha. Nah, inilah adalah bagaimana dia mempunyai produk baru. Ya sekarang pertanyaan makanan gimana? Makanan bisa gitu kan. Dia mengeluarkan produk baru bisa juga gitu kan. Tinggal tadi lihat segmennya. Ya, dia mengeluarkan produk apa nih? Misalnya yang biasa makanan, misalnya kita bicara makanan Padang, rendang, ayam gitu. Tapi kita nggak tahu nih ada ayam pop di situ misalnya gitu. Tapi ayam pop ini laku nggak? Ya, kalau nggak laku yang kita nggak usah keluarkan. Misalnya seperti itu. Ataupun mungkin lagi musim-musim ini makanan-makanan istilahnya tadi ya, ataupun minuman lah ya, kopi kenangan dan segala macamnya. Ya, tinggal tadi produknya nih. Mau kayak gimana sih? Mana sih itu aja kan sama kan, cuma beda namanya doang gitu kan. Ya ibaratnya isinya sama, dia ada gula aren, ada susu kan itu. Cuma kan namanya doang beda. Nah, cuman dia dikemas ya produk itu. Nah, yang membedakan itu aja sih teman-teman. Coba deh teman-teman beli deh kopi di hazelnut, terus di Jeko hazelnut. Kopi kenangan hazelnut. Hampir sama nggak rasanya? Ya nggak jauh beda. Yang membedakan apa? Brandnya, packagingnya, segala macam. Nah itu kalau kita bicara mungkin pelaku bisnis ya, pengusaha-pengusaha itu ide dari produk-produk. Kalau misalnya ada Pepsodent, ada Close Up, ya, ada Soclean, ada Daya, ya kan? Ada Rinso, ada apalagi yang paling bawah itu saya lupa gitu. Ya itu seperti itulah. Istilah bagaimana dia bisa mendevelop produk-produknya sehingga tadi demografi pasarnya menerima. Ya. Lalu jelas dukungan keuangan. Nah, dukungan keuangan tadi saya bilang otomatis ya dalam hal kita mempunyai suatu usaha bisnis ya pasti profitable ini penting gitu. Makanya tadi resiko-resiko kerugian itu pasti muncul ada gitu. Tapi bagaimana dukungan keuangan ini menjadi kuat. Misalnya sebagai contoh kemarin nih kondisi COVID, pasti banyak beberapa perusahaan itu dia mengalami kerugian ya, bahkan sampai tutup. Kenapa? Ya dukungan keuangannya kurang. Ya untuk menggaji karyawan pun nggak bisa segala macamnya, PHK segala macamnya. Tapi ketika dia mendapatkan dukungan keuangan, otomatis dia hidup kembali. Ya, makanya ini dilakukan oleh Ruang Guru sama startup-startup ini teman-teman ya, Kopi Kenangan dan lain sebagainya. Itu dia melakukan venture capital teman-teman ya.
bagaimana dia mencari dukungan keuangan tuh di luar. Dia mencari pemodal yang memang istilahnya siap. Ya. Jadi ibarat udah venture capital. Nah, ketika dapat dukungan keuangan otomatis kayak Ruang Guru lah. Ruang Guru kan gila-gilaan tuh teman iklan-iklannya. Dia kan dapat dana di sekitar berapa juta US dollar, hampir triliunan tuh. Hampir itu si Ruang Guru tuh sama Kopi Kenangan juga sama teman-teman. Makanya dia booming. Coba kalau misalnya ya mestinya tadi kita bikin usaha nggak ada dukungan keuangan, ya agak susah juga, sulit. Kecuali tadi kita dapat mitra, partner bisnis. Makanya kita punya ide, punya konsep, kita cari pemodal, ya kan? Nah, dari pemodal ini kita coba bangun bisnis ini, akhirnya apa? Kita besarkan. Nah, besarkan dengan cara apa? Cari pemodal lain. Ya, entah itu dia modalnya berapa. Ini sekarang kan dilakukan ya banyak para pelaku bisnis. Jadi banyak sekarang pebisnis itu dia nggak mau sendiri, teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi mungkin bisa jadi finansialnya terbatas. Tapi kalau misalnya dia berpartner, bermitra, itu udah nggak, sebatnya udah istilahnya limit editionnya udah nggak ada, istilahnya unlimited gitu loh. Nah ini yang dilakukan tadi ya startup kayak Ruang Guru, ya Grab, segala macam Gojek, ya Shopee, makanya dia semakin eksis karena dukung dananya kuat. Lalu mempunyai keunggulan, ya keunggulan-keunggulan yang memiliki pesaing di pasar. Ya istilahnya beda lah produk ya. Tadi namanya sama nih, kita minum hazelnut misalnya di Starbucks ataupun mungkin di tempat-tempat lain nih kan, ataupun mungkin boba. Tapi kan yang membedakan apa sih sebenarnya? Apa mereknya? Apa mungkin ada rasa tambahannya? Ya kan packagingnya. Nah ini keunggulan-keunggulan yang memang harus ditonjolkan. Walaupun memang sama misalnya namanya. Ya ayam geprek ini sama ayam gepreknya ini sama kan namanya, cuman kan kok bedanya di mana nih? Oh di sini nih bedanya dia ditambah mungkin tahu tempenya, sambelnya mungkin lebih enak atau lebih pedas. Nah ini perlu riset, ya kita perlu namanya menganalisis. Ya dalam bisnis itu kita perlu namanya sebuah riset. Kenapa? Itu tadi bisa menganalisa. Oh di sana rame kenapa? Oh karena itu tadi dia mungkin dia ada tambahannya bonus. Makan dapat teh misalnya seperti itu. Nah ini kan berkaitan dengan keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Diskusikan, silakan. Farida mau nanya tuh, Pak. Ya, silakan. Raise hand nih. Yang mau diskusi, tanya silakan. Oke, saya lanjutkan berarti berkaitan dengan strategi di sini tambahan teman-teman bahwa ya tadi ya kita kembali lagi di awal peluang-peluang usaha bahwa ya kita bagaimana kita bisa jual keunikan tadi ya, misalnya ada peluang kita lihat duplikasi usaha lain juga is oke nggak masalah, tapi bagaimana tadi kita coba tadi ya ada inovasi dan creativity dalam arti ya nggak duplikat plak-plak gitu ya. Sekarang walaupun yang banyak ya teman-teman ya kita lihat ya berbagai macam bisnis gitu, tapi bagaimana kita ambil keunggulannya tadi ya dibandingkan kompetitor kita yang kita ikuti. Ya pastilah ya teman-teman, yang namanya kita usaha pasti ada yang ngikuti. Ya follower kayak Aqua kan dia kan dulu kan nggak ada follower, sekarang followernya banyak. Ya dari sekarang Le Mineral itu kan dia kan ibaratnya menduplikasi, selain jual air tapi dibuat kemas dengan baik. Terus iklannya juga dikemas dengan baik, bentuknya dikemas dengan baik ya. Yang dia mungkin aqua galon itu dia bentuknya begitu, dijual mineral dengan galon yang mungkin sekali pakai. Nah itu kan berarti kan dia ibaratnya menjual keunggulan ya. Ataupun mungkin fasilitas tambahan, jual keterampilan banyak sekali ya teman-teman, menjadi agen, jual barang bekas apalagi ya. Ibaratnya barbecue barang bekas berkualitas itu kan dulu kayak misalnya teman-teman ke pasar Senen kan kita lihat ya baju-baju yang import yang katanya itu kan laku laris ya, tapi tergantung juga ya dikelola dengan seperti apa. Nah di sini berkaitan dengan strategi urusan itu pun mungkin direct selling, MLM, multi level marketing dan segala macamnya.
Lalu selanjutnya berkaitan dengan kreativitas nih juga teman-teman, penting ya, tadi inovasi, kreativitas. Kenapa dibilang ini penting? Kalau kita dalam berwirausaha, ini ialah ibaratnya apa ya, tantangan kita, challenge kita. Ya, membuat suatu usaha kita menjadi dikenal orang, menjadi tadi ya berkelanjutan, ya nggak mati. Itu dengan adanya kreativitas. Kreatif itu banyak teman-teman tadi ya, entah itu dia dengan produk baru ya, dengan elemen-elemen lain, tapi dia ibaratnya apa ya? Dia menjadi suatu andalan ya usaha, sehingga apa, usaha itu tetap ada, eksis. Ya kan? Ya misalnya Apple gitu, dia kan punya keunikan misalnya. Ketika dia dihajar dengan merek smartphone lainnya, dia tetap eksis gitu. Ya mungkin dia munculkan lagi yang lainnya. Misalnya apalagi, misalnya Aqua nih, Aqua kan dia baratin nomor 1 gitu kan. Ya dia walaupun dihajar dengan yang lain, dia tetap eksis gitu. Ya dia coba bikin lagi kemasan yang berbeda, ataupun mungkin dia bikin lagi packaging yang berbeda. Nah ini tergantung bagaimana kreativitas ya. Indomie segala macamnya, ataupun mungkin kalau kita lihat di pedagang-pedagang istilahnya kaki lima, ya kan, dilihat bagaimana dia punya kreativitas yang mungkin tadi dijual mungkin pecel lele, Lamongan, terus dibentuk dengan unik segala macam, itu kan macam istilahnya sesuatu yang memang mendatangkan keunikan ya, ibaratnya orang tuh jadi paham, tahu gitu. Oh, itu tempatnya begini nih, misalnya sate sebelah sana gede-gede loh, enak gitu kan, daging semua, terus mungkin rasanya berbeda. Nah ini kan bagaimana kita mengkreativitaskan di situ. Jadi seorang wirausaha bagaimana dia bisa menjadi seorang yang kreatif ya, menciptakan, berinovasi terus ya, ibaratnya tidak pernah berhenti ya. Kalau dia tidak bisa melihat tadi ya, konteksnya dalam arti dia tidak evaluasi, dia tidak riset, ya maka dia mati. Ya, dia tidak berkembang. Apalagi sekarang ya kan, teknologi yang ada. Oh, dia pakem di situ. Udahlah, nggak usah lah. Kayak dulu kan usaha angkot orang semua punya, misalnya punya angkot banyak di rumah itu udah bagus tuh. Tapi sekarang udah nggak perlu orang. Ya, tinggal istilahnya pakai mobil lain, kredit segala macam, terus dia dari mitranya aplikasi dalam arti Grab, Gojek segala macam, udah selesai itu. Ya, taksi-taksi yang punya aset dia Bluebird segala macam dulu banyak ya teman-teman. Dulu teman-teman tahunya taksi merek banyak banget ya, dari Express Taksi, apalagi tuh saya lupa tuh, Taksiku. Saya ingat banget dulu ketika masih tahun 2015 nyari taksi yang ada print out itu Taksiku tuh. Bluebird belum ada tuh teman-teman. Ya, Taksiku itu dia mempelopori itu dulu. Saya ingat banget itu. Dari Kediri naik kereta, terus dari stasiun Gambir saya ke rumah, Taksiku itu pakai print. Ya, karena butuh ya, istilahnya pembayaran itu kan untuk kita laporkan gitu ya, bukti pembayaran itu di Taksiku. Sekarang nggak ada. Bluebird masih hidup, kenapa? Gitu kan, karena dia eksis nih, kreativitinya dibikin, mungkin dia kerjasama. Dia kan awalnya Bluebird nggak mau tuh, dia gengsi, tapi mau nggak mau dia akhirnya kerjasama sama Gojek gitu kan. Tapi karena dia punya unit lain, bisnis lain, di penyewaan armada lain ya, bis dan juga mobil-mobil yang istilahnya Lux, jadi masih hidup. Cuman kalau dia bertahan di taksi saja ya tenggelam juga dia, seperti yang lainnya. Nah berarti apa ya, harus ada kreativitas ya, dalam kewirausahaan itu harus ada namanya creativity. Nah, ide-ide bisnis ya, teman-teman, bagaimana ide itu harus kita istilahnya tadi ya, kita bisnis ini kayak teman-teman kerja lah ya. Teman-teman kerja di posisi keuangan, terus besok kerja ada divisi marketing, terus ada di produksi dan segala macam ya. Itulah dalam satu rumah kita bicara kewirausahaan. Ya. Bagaimana ide kita mencari modal ya, bisnis nggak hanya bisnis plan, tapi bagaimana kita bisa mencari partner. Lalu bagaimana kita punya ide untuk produksi, gimana ya produksi ini, gitu kan? Misalnya produksi, misalnya makanan, terus produksi yang lainnya, bagaimana nih? Lalu bagaimana kita harus punya ide pemasaran, ya berbeda dengan ide promosinya. Bagaimana kita coba ide perizinan legalitasnya segala macam, ide jaringan keuangan, perhitungan keuntungan, pengembangan usaha, penetrasi, sampai ke SDM yang mau kita rekrut. Seperti apa SDM? Nah ini biasanya yang di SDM ini yang mungkin menjadi kendala ya dari beberapa aspek bisnis, karena memang SDM ini kan luar biasa ya teman-teman. Ya, ada mungkin yang bisa dipercaya ataupun mungkin ada orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, dalam berbisnis kita harus paham juga berkaitan dengan sumber daya manusia.
Nah, di sini kalau kita lihat di sini teman-teman menangkap peluang usaha bagaimana kita bisa melihat, mendengar dan merenungkan ya. Ya kita lihat ya. Tadi dari beberapa item ya, dari diri sendiri, dari tempat tinggal, dari keahlian kita, dari background pendidikan kita. Nah, mana peluang-peluang ini yang bisa kita tangkap ya, kita bisa lihat ya. Terus kita coba aplikasikan ya, sesuai atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita lihat peluang usaha tersebut. Nah, di sini kalau teman-teman kita lihat bahwa peluang usaha sering tertutup oleh, nah itu tadi ya, karena mungkin belum kepentingan kita, ya kita mungkin bisa jadi belum istilahnya nggak melihat sebagai peluang ya, ataupun mungkin bisa jadi ya, kecemasan kita, duh nanti rugi gimana gitu ya, ragu, nggak percaya diri, ya itu wajar ya, karena memang tadi ya kita banyak faktor ya, banyak faktor X yang mungkin akhirnya ya kita tidak berani melakukan itu. Ya, tinggal tadi kita list yang kemarin kita bicara mindset seorang entrepreneur, yang istilahnya ragu di mana, cemas di mana, gitu kan, tidak percaya diri di mana. Nah, ini kan menjadi suatu list yang mungkin suatu saat menjadi pertimbangan. Ya, mungkin tahun depan ataupun 5 tahun lagi kita punya usaha atau berbisnis. Nah, kita udah ada list ini. Oh, saya cemas nih, kenapa? Ya belum tahu nih apa yang mau dibisnisin. Berarti kan berjalan waktu coba kita list gitu kan. Ragu nih, karena tadi ntar buka bisnis rugi dan segala macamnya, terus nggak pede dan sebagainya. Sehingga apa? Potensinya nggak ada. Nah, tapi itu hal yang wajar ya teman-teman. Bagaimana? Ya mulai dari sekarang kita coba list. Ya seandainya tadi ya kita punya prospek nih, saya pengen bisnis 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, ya silakan aja. Tapi dari sekarang coba kita list nih, ya kemampuan kita yang tadi kita lihat ya peluang-peluang yang ada, terus kita list, lalu kita samakan nih dengan tadi nih, apakah saya cemas, ragu. Nah, kita coba ya cocokkan lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan inspirasi peluang usaha nih. Sekarang ini kita lihat banyak sekali teman-teman ya, sebenarnya ada tambahan nih ya, COVID ya, pandemik ya. Jadi sesuatu yang merubah pola itu nggak menjadi peluang. Entah itu berubah struktur penduduk, mobilitas, tingkat pendidikan, pendapatan, budaya. Yang tadi ya, kenapa Korea dia bisa masuk, India bisa masuk, ya, walaupun memang budaya berbeda, tapi kok dia diterima di sini, ya, lalu politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, kebijakan pembangunan, perubahan struktur industri. Mungkin tambahannya paling bawah ya pandemi COVID. Ya, menjadi inspirasi peluang usaha. Ya kan akibat COVID kan orang jadi menjadi inspirasi tuh. Ya, jualan masker dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, banyak perusahaan menawarkan produk yang baik, namun produk tadi hanya sedikit yang terjual. Nah, faktor yang ada kaitannya dengan menilai peluang pasar meliputi riset. Ya, tadi saya lihat, kok dia punya produk nih, bagus, tapi kok yang jual apa yang terjual sedikit nih, yang beli nggak ada nih. Yang bisa jadi tadi kita tidak bisa meriset ya, meriset pasar ya, terus mengumpulkan data dan memiliki lokasi bisnis yang tepat ya. Kita udah bisnis makanan enak, tapi kok nggak laku? Bisa jadi tempatnya salah, lokasi bisnisnya. Oh, itu jualan di gang laku kok Pak. Nah, kita lihat di situ riset kenapa dijual di gang laku. Bisa jadi mungkin dia sudah lama jual di situ ya, ataupun mungkin dia marketingnya bagus, ya brandingnya oke, pemasarannya oke, kan kita harus tahu di situ teman-teman, ya jangan sampai nanti ini tempatnya udah bagus, layaknya di pinggir jalan rame, nah tapi kita hanya sebatas itu, belum tahu nih rame apa nih, oh ternyata di situ cuma rame orang lalu lalang doang, nggak mau mampir, kan ada seperti itu teman-teman. Ini di pinggir jalan raya, orang udah ngeliat nih, bagus nih pinggir jalan raya nih, rukonya nih pasti rame, tapi kan kita nggak tahu dilihat risetnya kayak gimana pinggir jalan raya yang dimaksud. Jangan-jangan di pinggir jalan raya itu memang orang dalam arti orang itu malas berhenti. Nah, itu kan aspek masalah juga, teman-teman. Ya. Kita lihat, nih orang yang jual ruko, rukonya strategis, pinggir jalan raya, ramai. Ya ramai orang bener, mobil ramai, tapi orang nggak mau berhenti. Kenapa nggak mau berhenti? Karena di situ tidak ada pemberhentian. Ya, jalan itu memang jalan-jalan istilahnya orang yang malas dalam arti bablas aja. Nah, di sini harus pentingnya kita tahu teman-teman ya, riset ya, data dan bagaimana kondisional nanti peluang usaha ini menjadi baik seperti itu.
Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, diskusikan, silakan teman-teman. Ini masih ada nggak ya? Jangan-jangan pada tidur lagi. Hadir Pak, hadir untuk saat ini. Tanya. Untuk saat ini. Nanti kalau ada soal mungkin bertanya. Slide saya masih kelihatan? Masih terlihat jelas. Makasih, Pak. Oke, suara Aman. Aman, Pak, aman. Oke. Oke, coba kelihatan nih gambarnya teman-teman ya. Kelihatan, Pak. Kalau teman-teman lihat nih, maksudnya gimana? Paham nggak? Tahu nggak? Kayak tempat How cuci many piring, business? Pak. Ya, maksudnya dari lingkungan, coba lihat. Misalnya kita lihat tulisan bawahnya deh. How many business should be established to have all these tools inside your kitchen? Di mana posisi kayak gini bisa jadi peluang bisnis gitu loh. Teman-teman lihat di mana sih peluang bisnisnya, coba lihat. Kok dapur jadi peluang bisnis? Dinding ya, Pak. Bahannya itu ada apa aja ya Pak ya? Yang saya lihat cuma ada Milo Pak. Ada yang Ya, maksud, ya. Jadi hanya dari dapur pun bisa jadi bisnis, paham nggak teman-teman? Lihat coba. Paham, Pak. Apa? Yulia, pahamnya apa? Kalau dari saya nih apa ya? Ya. Kalau peluang bisnis itu kayak jualan dari rumah gitu, Pak. Itu jendela dibuka. Terus kita mulai berjualan dari mulai tetangga-tetangga, bisa juga dari online juga gitu sih, Pak. Kalau menurut saya. Tuh. Ya. Yang lain? Kayak bisnis terima orderan, Pak. Orderan kue-kue rumahan. Ya. Nah, itu juga bisa jadi tuh, Pak. Ya. Jadi, ya itu tadi teman-teman, ternyata di rumah kita pun ada peluang bisnis. Contoh dapur. Yang tadi yang kita bilang ya, wah ini saya hobi masak nih. Ini kan besok mau Ramadan. Ya kan? Dari dapur inilah saya bikin bisnis gitu loh. Entah itu kita bikin roti bakar besok, kita jualan bikin bawang goreng, kan dari sini semua nih dari dapur. Nah, dari gambar inilah yang masuk peluang nih teman-teman, how many bisnis. Jadi berapa banyak sih sebenarnya di dalam dapur ini bisa jadi bisnis? Banyak benar sebenarnya kalau kita bisa menangkap peluang itu teman-teman. Apalagi besok Ramadan kan, ini mumpung ini nih Sabtu Minggu lah jualan, masak deh, bikin bawang goreng, bikin tempe goreng, tempe mendoan. Nah, itu kan kita bikinnya di dapur semua. Nah, konteks peluang usaha itu gitu teman-teman ya, melihat dari hal-hal seperti ini, oh ini bisa datengin duit nih gitu kan, di dapur ini banyak nih, daripada nggak misalnya kayak tadi nih kita lihat ada Milo, ada ini, oh gue jadiin uang semua nih, ya kan, besok kita jual kan es Milo pas bulan Ramadan segala macamnya. Nah ini contoh bagaimana kita lihat dari dapur ini ternyata bisa mendatangkan peluang dalam berbisnis. Nah sama seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman lihatnya gimana nih kalau di sini nih? hotel Pak, hotel semalam. Ada peluang bisnis nggak di sini? Ada Pak. Kos-kosan, Pak. Pak. Kontrakan. Apa? Terima jasa editing, Pak. Ya ada sebenarnya. Jadi itu tadi, entah itu kita bisa online ya kan, orderan online kita main di kamar ini kan, jual beli gitu kan. Kan sekarang banyak dipakai. Kan Mak itu kan awalnya di sini nih, di kamar kayak begini dia bikin ide berbisnisnya gitu kan.
Nah, maksud saya dari ruang-ruang ini ternyata ada peluang gitu kan, pulang kerja gitu kan, mau ngapain ini kan di kamar gitu. Wah, saya buka laptop deh. Cobalah cari-cari peluang gitu, jualan-jualan online gitu segala macam. Nah, ini banyak ide lah ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita coba lihat dari itu sebenarnya ada peluang gitu loh sebenarnya. Sebenarnya ya kalau kita bisa menangkap di situ. Tinggal bagaimana kita bisa melihat suatu perspektif bahwa aspek ini istilahnya kita tangkap. Tapi kalau misalnya tadi ya kembali lagi, gue nggak butuh, maksudnya nggak kepikiran tuh, ya itu lain soal. Tapi kalau misalnya dia bisa nangkap itu kan menjadi tadi berkembang gitu kan. Besok bulan puasa, bulan Ramadan nih, bikin bawang goreng jualan di depan aja itu kan, gelar meja misalnya ternyata di dekat jalan raya atau pasar, is oke, bikin kolak dan sebagainya. Nah, sekali lagi teman-teman, di akhir ini saya coba tekan bahwa riset pasar itu penting teman-teman ya. Dalam hal peluang usaha, bagaimana kita bisa meriset. Riset itu bukan berarti kita harus, maksudnya benar-benar kalau perusahaan besar, iya dia ada tim namanya R&D, Research and Development, itu memang orang-orang yang masih spesialis khusus karena memang dia sudah besar. Nggak mungkin sebuah perusahaan besar itu nggak punya di tim riset. Apalagi kalau kita bicara dia ganti produk terus ya, kita di Toyota dan sebagainya dia. Tapi kalau misalnya kita yang kecil-kecilan, tadi riset kecil-kecilan, ya kan? Misalnya kita mau bikin apa nih besok Ramadan nih, di tengah kita besok tahun kemarin kayak nggak ada yang jual deh namanya kolak. Misalnya yang seperti itu kan udah riset tuh teman-teman. Misalnya seperti itu kan. Atau mungkin kita jalan 10 meter ke samping, 10 meter ke kanan, itu kan samping kanan, samping kiri, 10 meter ke depan, ke belakang, kita lihat. Gitu kan. Misalnya hari pertama, nggak ada yang jualan ini nih. Nah, ini peluang. Nah, maksudnya riset. Nah, itu dalam hal maksudnya kita tadi yang ngambil peluang itu, ya kita coba riset. Gitu. Ini ada yang jual nih bakwan goreng gitu. Kita coba beli, rasanya kayak gimana nih? Harganya berapa nih? 2.000, 2,5, mahal juga. Gue bikinlah bakwan yang bikin harga 1.500 misalnya gitu. Ya. Kita 10 meter, misalnya kita lihat 5 meter di samping kita jualan bakwan juga nih 2.000. Nah, kita bikin 1.500 nggak ngejatuhin harga, enggak, tapi bagaimana kita bikin yang unik gitu loh. Ini orang ngejatuhin harga nih, gue jual 2.000, dia jual 1.500 gitu kan, ada orang berpikiran kayak gitu ya. Misalnya seperti itu. Sebenarnya kita nggak ngejatuhin, tapi kita coba mengambil peluang tadi, potensi gitu. Nah, soal mungkin kalau misalnya tadi misalnya barangnya sama, bentuknya sama, gedenya sama, kita jual murah lain. Tapi kan nggak mungkin juga 1.500 kita jual dengan harga yang bentuk yang sama, otomatis kita rugi kan. Tapi bagaimana mungkin bisa jadi, ataupun begini, 2.000 sama, tapi mungkin kita kasih apa nih tambahan misalnya. Nah, itu kan lain soal seperti itu. Nah, itulah disebut dengan riset teman-teman. Ya tadi secara sederhana kecil-kecilan, misalnya besok bulan puasa nih, gitu kan. Depan rumah gue rame ini dekat masjid nih, masa gue nganggurin aja misalnya kan, nggak ada yang jualan nih. Apalagi sekarang kan udah boleh nih teman-teman nih yang sekarang istilahnya yang beragama muslim ini kan sekarang kan udah dibuka nih, udah boleh nih sekarang besok Ramadan nih, istilahnya udah rame nih, besok udah mulai rame nih. Oke nih, istilahnya orang udah mulai jualan lagi tuh tajil. Kita lihat tuh, daripada jual makanan gue jual peci aja, sarung misalnya kan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin jual baju koko nih, makanan nggak bisa nih, kan jual baju koko ngambil aja di orang, ngambil untuk 10.000 bisa juga, bisa. Cuma kan kita tinggal tadi riset, saya jual baju koko lakunya berapa lama nih, orang udah gitu kita harus nawarin ke teman kantor segala macam gitu kan. Nah, sama juga jual makanan kayak gimana nih, jual makanan bisa pas buka doang gitu kan, sedangkan misalnya saya kerja shift segala macam. Nah itu kan, itu disebut dengan riset teman-teman. Ya, riset kita riset sederhana, bukan riset menghayal, bukan ya, feeling, tapi mengetahui. Tadi kita ketahui dulu nih, gitu. Kita jalan, lihat, gitu kan. Ini ada makanan yang sejenis, ada bentuknya sejenis. Wah, teman saya ini jualnya sama nih, misalnya nih, jual baju, jual mukena juga nih. Saya mau jual mukena, nggak jadi dong. Ya, berarti kan kita coba jual yang lain, ataupun mungkin kita tetap jual mukena, tapi mungkin yang bahannya lain. Nah, itu kan riset. Nah, riset di kita ya, riset bahasa di kita. Tapi kalau perusahaan besar, kayak Toyota, kayak Unilever, dan segala macam, yang sudah memang dia bonafit, profitable, dia pasti udah pakai tim riset, teman-teman. Dia udah pakai tim khusus tuh. Tim khusus yang memang di tim itu yang benar-benar dia punya data khusus. Ya, kalau misalnya di materi simulasi, saya lupa materi apa itu. Itu ada, ya memang benar ada itu. Itu kerja di situ, R&D teman-teman. Teman saya itu di perusahaan kawan lama itu di R&D, Research and Development. Jadi dia memang kerjaannya itu dia meriset
Ya lebih banyak sih sebenarnya pesaing ya, kompetitor ya. Sama mungkin dia ingin buka produk, membuat produk baru ataupun membuka bisnis baru. Nah, itu khusus tuh di situ teman-teman. Dibayar tuh. Ya. Nah, itu ada alatnya juga teman-teman, ada sistemnya. Nah, itu. Tapi kalau di kita yang masih istilahnya yang baru mulai, ya kita risetnya model kayak gitu. Kita lihat. Nah, pentingnya riset untuk itu ya teman-teman, biar tahu pelanggannya seperti apa, tuh nanti produk yang kita jual ini apakah sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman, materi kita hari ini. Mungkin sekarang jam berapa? Hampir jam 9. Mau ditanyakan, diskusikan, silakan teman-teman. Jadi sebenarnya peluang usaha itu ada, tinggal bagaimana kita bisa ibaratnya ya tadi ya, kepentingan aja sih sebenarnya sih. Kepentingan kita aja gitu. Kepentingan kita ini penting nggak nih? Kalau nggak istilahnya kita masih belum penting ya nggak, peluang itu ya tetap nggak dapat gitu. Tapi kalau misalnya anggap penting, bisa. Misalnya kayak besok nih Ramadan nih, puasa nih, penting nggak ya gue nih apa jadi sampingan atau mungkin lagi gabut, itu kan macam-macam tuh. Gabut nih, misalnya kerja besok, kerjanya udah shiftnya ini mulu, gabut nih gue. Nah itu kan kepentingannya beda. Bisnisnya coba deh. Nah ya itu coba tadi riset lakukan seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Silakan. Ini sebenarnya ada beberapa materi, cuman nanti kita bahas lain waktu ya. Ada yang tanyakan, diskusikan, silakan. Tinggal 36 nih dari 41. 6 orang out. Halo, masih aman? Aman, Pak. Lanjut sampai jam 10. Terserah Bapak, kami ikut aja. Nah, saya hanya batuk-batuk. Oke, ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Diskusi. Kira-kira apa peluang yang ada? Misalnya menurut teman-teman yang istilahnya bisa digarap. Ya. Biasanya kira-kira. Saya mau nanya dong. Kan saya online shop ya Pak. Online shop daster gitu. Nah terus teman saya tuh juga jualan daster, itu harganya murah. Gimana tuh Pak cara ngerisetnya? Maksudnya itu reseller atau bukan? Saya reseller dari tante saya. Jadi saya ngambil barang. Nanti kalau misalkan saya ada yang pesen, baru saya pesan ke tante saya. Kalau enggak mah enggak. Kalau teman-teman sama? Teman reseller juga? Atau dijual? Kalau teman itu nggak tahu ngambilnya dari Shopee apa gimana, nggak tahu. Saya jual harga daster dari sana 80. Terus dia jual 45.000. Ya tinggal di deskripsi produknya gini, maksudnya produk itu sama atau enggak gitu. Dengan merek yang sama, bentuknya sama, ya, harus tahu, makanya tadi riset. Bentuk, warna itu sama, cuman dia harganya jauh banget. Udah pernah nyoba belum yang harga 45? Maksudnya coba, nah ini kan riset kita mau nggak mau, iya mau nggak mau dong. Jangan sampai gini, ternyata tuh produknya bener sama, mereknya sama, jenis sama, terus harganya lebih murah, ya orang pasti nyari yang lebih murah gitu. Masalahnya di mana? Ya di kita berarti. Kenapa kita jual mahal? Apakah mungkin kita, jadi gini, bisa jadi dia tangan pertama, ya itu mungkin menyebabkan itu, bisa jadi. Kita kan nggak tahu nih, makanya riset tadi. Nah kita tangan kedua atau tangan ketiga, akhirnya kan banyak ibaratnya persenan ya, akhirnya kita jual mahal gitu. Nah lain soal ternyata, nggak apa, barangnya tipis, nah baru kita mainkan. Bolehlah harga, maksudnya warnanya sama, bentuk sama, ternyata sorry nih, bahan gue lebih tebal, bagus, mau percaya bukti, coba nih. Nah, kan kalau online kan mungkin agak, cuman kita online itu kan meyakinkan di deskripsi produk ya, kita yakinkan di deskripsi produknya gitu. Nih kok saya beli barang sama, murah, wah kita berani kan tadi, karena kita belum tahu gitu kan, karena kita belum tahu nih 45. Kalau kita tahu nih, taruhlah beli nih, berani kan, namanya juga riset kan, karena kita ingin bisnis, beli dulu nih 45. Ternyata enggak, bahan ini seminggu udah robek. Nah kita baru berani di situ kan ngomong,
sorry nih kita bahannya beda, ya kan? Ini seminggu udah robek. Tapi kan kalau kita belum tahu, akhirnya abu-abu. Kalau misalnya kita ngomong gimana? Ada tuh Pak, kan kemarin akhirnya kan dia ngepost gitu, terus kok ini baru seminggu udah luntur, sedangkan saya yang jualan itu tuh yang harganya misalkan daster nih apa 45.000, sama dia yang 25.000 itu dia 3 hari dicuci luntur, sedangkan saya nggak luntur. Ya. Nah itu kan ada juga. Ya itu dikumpulin aja di situnya. Jadi testimoni itu penting ya, dalam berbisnis testimoni juga penting, istilahnya dari pelanggan. Tapi kita intinya jangan menjatuhkan. Dalam berbisnis ada etika bisnis, kita nggak boleh menjatuhkan ya. Tapi intinya kita adalah kita punya perbandingan. Jadi gini teman-teman, jangan kaget sekarang orang berani menjiplak udah gitu aja. Ya kan, mereka istilahnya ya itu udah nggak dari dulu sebenarnya. Cuman kan sekarang karena viral orang udah berani menjiplak. Ya kan, udah berani istilahnya dia ngadu merek dengan harga murah, tapi kan kualitas. Kan nggak mungkin juga nih kita beli sepatu yang di pinggir jalan 50.000, terus tiba-tiba kita mau beli sepatu yang harga 500.000, yang 50.000. Coba teman-teman kalau online tuh, harga sepatu, ya kan? Misalnya kita klik Adidas, itu udah banyak banget tuh, mau KW1, KW10 tuh muncul tuh. Kita bingung original kayak gimana? Tinggal ngecek original gimana? Ya udah kita ke store aslinya dong, di Adidas officialnya. Kita lihat di situ deskripsinya, kan selesai sebenarnya. Kalau saya di Shopee itu ataupun online, kita lihat karakter di situ. Di mall ada ya, mall Star ataupun belum nih baru buka. Ya pasti orang nyari yang di mall kan, maksudnya yang merek ada kualitas status ya teman-teman nih. Ada status kalau misalnya teman-teman belanja Shopee ada statusnya mall tuh toko, ada statusnya dikelola Shopee, terus ada statusnya Star, ya kan di situ. Nah itu kan kita lihat di situ kepercayaannya. Saya ngetes tuh, misalnya saya klik Adidas nih, mau beli Adidas casual. Itu udah muncul tuh harga 45.000, 55.000, 500 sampai 1 juta ada teman-teman. Nah, sekarang misalnya saya percaya nih 1 juta mahal, bisa jadi kan saya ditipu teman-teman, bohong, ya kan? Nama orang ya udah mau nggak mau kita ke Adidas officialnya itu harganya. Nah sekarang itu bisnis kayak gitu. Nah tinggal satu tadi riset kita perlu, terus itu tadi kita memberanikan diri dalam arti tadi ya testimoni ya. Tapi jangan sampai menjatuhkan, ya kita nggak boleh kalau berbisnis orang bolehlah ibaratnya menjatuhkan, tapi kita jangan punya prinsip seperti itu teman-teman. Ya, kita ambil testimoni aja. Ini bukti testimoni saya, produk saya ini loh, istilahnya kan awet ya bahasanya seperti itu ya, lebih lama, lebih kuat. Nah itu kan jadi testimoni gitu loh, Nadira. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Suara saya masih kedengeran nggak? Aman Pak, suaranya. Enggak, soalnya di sini ada low bed saya. Lupa saya, belum ngecas. Cuman itu aja Pak, kameranya kayaknya rada redup. Nge-lag atau gimana? Ya teman-teman, ada yang tanyakan? Diskusikan? Saya mau tanya dong Pak. Oke. Gini Pak, gimana sih Pak cara kita untuk tetap fokus terhadap suatu bisnis? Ketika kita membuka bisnis kan pasti di awal tuh selalu menggebu-gebu untuk pengen buka bisnis ini gitu. Tapi giliran di pertengahan jalan udah kayak males-malesan gitu, kayak udahlah pendapatannya cuma segini, buka tiap hari tapi sama aja gitu, yang beli sekian padahal udah melakukan promosi ke semua orang, ke sosial media juga gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, itu kemarin yang materi saya, emang kembali lagi ke mindset ya. Dalam artian, tujuan kita berbisnis apa sih sebenarnya? Kalau misalnya gini, kan orang bedanya kan di awal mindset nih. Kalau misalnya tadi kita lihat peluang, berbisnis itu jangan karena ambisi. Maksudnya kita menggebu-gebu dulu di awal. Kenapa? Khawatirnya kayak tadi. Tapi bagaimana kita lihat, saya memulai bisnis ini tujuannya apa dulu nih? Kalau memang tujuan saya ingin dalam arti utama nih ya. Nah kita kan mau tidak mau tujuan utama itu, misalnya kita udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada, maksudnya kita nggak kerja, kita nggak punya penghasilan lain, hanya dari bisnis aja. Nah itu mau nggak mau itu tidak mungkin kita berhenti gitu. Tapi kalau misalnya kita bisnis itu kita masih ya mungkin setengah-setengah ibaratnya, ya itu ujungnya itu. Jadi gini teman-teman yang tadi saya bilang. Dalam berbisnis resiko ya memang 6 bulan pertama ataupun mungkin hampir setahun kita memang kadang-kadang nggak dapat hasil.
gitu loh. Bisa jadi memang kita ibaratnya rugi ngeluarin uang gitu loh, ngeluarin uang banyak. Nah, kenapa? Ya tadi evaluasi, apa karena sebabnya kita promosi kurang. Kan tadi bilang, pas udah promosi, nah promosi yang kayak gimana nih? Kita kan nggak tahu kompetitor lain, kita nggak tahu yang lain, karena kita nggak riset gitu loh. Nah, bisa jadi promosi kita kurang, kita nggak main ads iklan yang berbayar, kita nggak mengendorse, ya kan? Kita nggak, ini kan banyak hal teman-teman. Nah, ketika memang sudah kita paham di situ, udah kena celahnya, otomatis besoknya mungkin tahun ke-7 atau seterusnya, otomatis bisnis kita bisa berjalan. Walaupun memang untungnya tidak seberapa. Kan kekuatan kita intinya. Maka kembali lagi ke tujuan. Gitu. Kalau misalnya tengah wajar ya, itu wajar. Jadi misalnya Yulia, Pak pusing, itu wajar. Dan semua orang mengalami itu. Nggak hanya Yulia doang, semua orang mengalami itu. Aduh, ini gimana nih? Udah ini ngeluarin uang, nggak laku, ya udahlah bubar, itu wajar tuh. Nah kembali lagi, kalau bubar, berarti kan saya peluang yang saya dapat ini hilang. Tapi kalau misalnya saya bertahan, lalu bagaimana nih? Pak, dana saya habis, ya cari partner. Yulia bikin bisnis plan yang udah dibisniskan sekarang nih, yang udah berjalan taruhlah 6 bulan, itu dibuat proposalnya, bisnisnya. Gitu kan, kita cari partner-partner banyak sebenarnya ada, kita nggak tahu aja teman kita punya uang, dia diem-diem aja, pasti ada gitu. Misalnya dia punya, gue punya nih 2 juta, bisa nggak, nanti bagaimana profit sharingnya, ya kita tulis dari proposal itu bisnis gitu kan. Nah maksudnya memberikan di situ gitu, kita coba di situ. Oh Pak, saya nggak ada dana lagi, gimana, cari modal. Pak udah mentok ya, udahlah stop dulu, misal udah mentok stop dulu. Nah pertanyaannya, stop dulu ini, apakah setelah stop ini kita ada penghasilan lain atau enggak kan gitu? Wah ada Pak, saya kerja, ya udah, ya kan. Tapi kan bisa jadi kesempatan ini hilang. Dan sekali lagi itu wajar ya. Ya jadi wajar. Tinggal bagaimana Yuleka. Ya tadi kembali lagi sih materi riset sih. Misalnya udah promosi kayak gimana sih? Promosi kan nggak tahu juga saya. Pak saya udah iklan Pak. Nah iklannya kayak gimana juga? Apakah menarik atau enggak? Harus dilihat juga. Sama kita jual makanan. Wah makanan saya udah enak Pak. Pasti, tapi kan yang beli orang lain gitu. Jadi gitu ya. Banyak faktor yang memang tadi kembali lagi ke mindset kita, tujuan kita sih. Kalaupun memang udah nggak kuat selagam macam, itu hal yang wajar aja gitu kan. Tinggal kita butuh partner tadi. Wah ternyata saya menemukan partner bisnis bagus ya, dia bisa mensupport segala macam, itu lebih enak ya. Tapi kalau misalnya memang belum dapatkan sama sekali, dalam arti ya coba dipelajari lagi nih gitu. Taruhlah mungkin cooling down dulu gitu. Nggak usah lama-lama, sebulan 2 bulan mempelajari, ataupun mungkin ya maksimal 3 bulan, is oke lah seperti itu. Gitu Yulia. Baik Pak, terima kasih. Oke baik, ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke. Oke baik teman-teman, kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya materi kita hari ini, malam ini. Nanti seperti biasa absennya by WhatsApp dikirim lagi ya. Terus nanti insya Allah materi saya kirim ya besok ataupun mungkin lusa ya, saya kirimkan di WhatsApp grup. Oke, ketemu lagi pekan depan. Nanti pekan depan ada kuis ya, ada kuis nanti berarti 2 pekan lagi, 2 pekan lagi. Bertemunya 2 pekan. Baik teman-teman semua, terima kasih, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi nanti di Selasa 2 pekan lagi. Tadi apa Pak, nggak kedengeran Pak, putus-putus Pak. Halo. Halo, yang mana ini? Yang kuis kali Pak. Yang kuis, oh itu Pak. nanti 2 pekan lagi, nggak sekarang ya. Masih lama. Yang penting nanti ini setelah ini absen di ini ya, di grup ya, dikirim ya. Siap Pak, siap. Oke Pak. Oke baik, terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Jaga kesehatan, semoga tetap sehat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.